Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada acara hari ini. Tidak lupa pula kita sajikan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lisa Sufrani, selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Hormat saya kepada Dr. Budianti, spesialis paru konsultan, dan Dr. Harapan, Master in Infectious Diseases, PhD. Kami selaku T-Helper ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi pemateri pada acara webinar pertama T-Helper. Terima kasih juga bagi Saudara Imam Maulana selaku Direktur Eksekutif Gen A yang telah berhadir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Saudara T. Azikri Al-Mutari selaku Ketua Panitia dan teman-teman panitia lainnya karena sudah merancang acara ini. Kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan karena tanpa adanya dukungan dari teman-teman, acara ini belum tentu dapat dilaksanakan. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa ground rules yang penting untuk diingat dan diikuti demi menjaga kondusivitas acara ini. Baik, yang pertama, ID peserta dalam webinar menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Kedua, peserta harus berperilaku sopan saat webinar berlangsung dan menjaga kondusivitas acara. Diharapkan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Kemudian diharapkan tidak mencoret layar dan tidak perlu menuliskan hadir di kolom chat. Link absensi akan dibagikan di awal dan link feedback akan dibagikan di akhir sesi diskusi. Peserta wajib mengisi link absensi dan link feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Pertanyaan dapat diketik di kolom chat Zoom dengan format nama, asal, pemateri yang dituju, pertanyaan pada saat presentasi berlangsung. Baik, sebelumnya saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa webinar ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Sekian, selamat datang di Health Research 1.0. Langsung saja kita menuju ke rangkaian acara pertama kita, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Satria Dita Al-Korni. Kepada Saudara Satria, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Satria. Rangkaian acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf kepada operator, suaranya tidak terdengar. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Saudara T.A. Zikri Al-Muhtari selaku Ketua Panitia. Kepada Saudara Zikri, saya persilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berhadir di acara webinar pada hari ini. Sebab berikan salam, juga kita ucapkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan saya kepada Dr. Budianti dan juga Dr. Harapan yang telah berhadir pada webinar hari ini. Kemudian penghormatan saya juga kepada Ketua Gen A, itu Imam Maulana Isket, dan juga penghormatan saya kepada seluruh peserta dan seluruh panitia yang telah
berhadir di webinar ini. Alhamdulillah untuk webinar Health Research Class 1.0 ini telah berhasil kita mulai untuk pada hari ini, yaitu dari tujuan dari webinar ini yaitu untuk memberikan kita pengetahuan bagaimana mengenai ResearchGate itu sendiri, yang nanti kita bisa memulai bagaimana untuk belajar publikasi, bagaimana untuk kita membuat sebuah artikel juga, khususnya nanti kita akan belajar tuh bagaimana membuat artikel case report. Jadi saya harapkan kepada teman-teman bisa mengikuti webinar ini dengan antusias dan juga bisa mendapatkan banyak hal terkait cara membuat artikel case report dan juga penggunaan dari ResearchGate ini sendiri. Mungkin sekian untuk kata sambutan dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan berkah dari webinar pada hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Zikri. Rangkaian acara selanjutnya merupakan kata sambutan dari Saudara Imam Maulana selaku Direktur Eksekutif Generasi Edukasi Nanggro Aceh atau GENA. Kepada Saudara Imam, saya persilahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat bersalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru-guru kami, Dr. Budianti, Dr. Harapan, terima kasih banyak telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk men-sharing ilmu kepada kami semua. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman dari The Helper dan seluruh peserta yang berhadir di sini. Sebelumnya izinkan saya memberikan beberapa kata sambutan, memperkenalkan LSM Generasi Edukasi Nanggro Aceh dan juga The Helper. Yang kami di sini adalah anak-anak muda yang bergerak ingin memberikan perubahan kepada Aceh dan Indonesia, salah satunya melalui edukasi. Dan GENA adalah organisasi lembaga sosial masyarakat yang mewadahi kami semua untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sebagaimana yang menjadi visi dari GENA itu sendiri adalah Katalisator Generasi Unggul Aceh. Dan salah satu generasi unggul yang ingin kami wujudkan adalah generasi yang mampu menghasilkan karya-karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu merupakan hal yang sangat penting sebagai landasan ilmu pengetahuan untuk mengarahkan ke hal yang lebih baik, terutama di ranah kesehatan. Oleh karena itu, berkumpullah kami-kami yang concern ke arah riset kesehatan. Di sini mayoritasnya ada teman-teman dari kesehatan, terbentuklah sebuah subunit organisasi di bawah naungan GENA yang bernama The Helper or The Health Professional Educator and Researcher, yang mana visi dari The Helper ini sendiri adalah menjadi katalisator profesionalitas dan multipotensi mahasiswa kesehatan. Salah satunya melalui riset-riset kesehatan. Kami sadar di masa pandemi ini banyak sekali perubahan sistem pendidikan, terutama kami-kami yang menjalani berbagai stase di rumah sakit, koas, yang mana jam pendidikan kami menjadi jauh lebih sedikit daripada sistem yang sebelumnya. Daripada melihat itu sebagai sebuah kekurangan, kami lebih memilih untuk melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Artinya generasi kami diberikan waktu yang lebih untuk mengembangkan diri. Salah satunya menciptakan karya-karya ilmiah. Oleh karena itu, kami di sini mengadakan serangkaian kegiatan nantinya, dimulai dari Health Research Class yang pertama ini, gunanya adalah untuk me-empower anak-anak kesehatan untuk menulis. Setiap stase kami diminta untuk membuat referat, membuat laporan kasus. Ketika di psikomotorik kami akan melihat berbagai macam kasus, dan wallahu alam, maybe suatu saat nanti kami akan menemukan kasus yang sangat jarang, yang mana berpotensi untuk dituliskan menjadi salah satu artikel case report-nya gitu.
Siapa tahu dengan menulis ini nantinya menjadi langkah awal kami untuk menempuh kesempatan yang lebih besar di jenjang pendidikan lanjutan, baik S2 maupun klinisi nantinya. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada teman-teman semua untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, terus mengikuti kegiatan-kegiatan dari T-Helper GMA, dan kami juga sangat berharap kepada Dr. Budianti dan Dr. Harapan untuk memberikan ilmunya sebanyak-banyaknya kepada kami semua, anak-anak dan adik-adik dari Dr. Budi dan Dr. Harapan. Itu saja dari kata-kata sambutan dari Imam. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Imam. Baiklah, kita akan memasuki rangkaian acara utama kita pada hari ini yang akan dipandu oleh Saudari Susan Arya Putri selaku moderator. Sebelum itu, saya akan membacakan sekilas CV dari Saudari Susan. Saudari Susan Arya Putri lahir di Balai Tengah tanggal 18 Juli 1996, di mana Saudari Susan pernah bersekolah di SDN 35 Pincuran 7, Tanah Datar, di SMP 3 Lintau Tanah Datar, SMA 3 Padang, dan sekarang masih menjadi mahasiswa profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Saudari Susan juga pernah menjadi Project Coordinator CIMSA FK USK dan Research and Development Team CIMSA Indonesia, dan sampai sekarang masih menjadi member CIMSA FK USK. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja acara ini akan saya alihkan kepada Saudari Susan. Kepada Saudari Susan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator webinar Health Research Class yang pertama yang dilaksanakan oleh T-Helper, di mana webinar ini kita ada 2 materi dengan 2 pemateri hebat kita. Materi pertama, Research Guide 101 oleh Dr. Harapan Master Infectious Disease PhD, dan materi kedua adalah dasar-dasar menulis jurnal case report oleh Dr. Budianti, spesialis paru konsultan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa pemateri pertama, Dr. Harapan. Dokter, apakah sudah bergabung? Halo, yap. Kedengaran suara saya? Ya, sudah bergabung ya, dokter. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Gimana, Mbak Acara? Bagaimana? Orang Padang Alhamdulillah baik, dokter. Alhamdulillah. Baik, untuk pemateri kedua, Dr. Budi. Dr. Budianti, apakah sudah bergabung, dokter? Katanya belum. Ya, mungkin untuk Dr. Budianti nanti akan bergabung. Mungkin kita lanjut ke sesi Dr. Harapan terlebih dahulu. Baik. Mengingatkan kembali kepada peserta webinar Health Research Class 1.0 yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format yang telah diberikan oleh panitia. Pertanyaan dapat dikirimkan saat materi sedang berlangsung. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk saja ke materi yang pertama. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Dr. Harapan. Dr. Harapan, Master Infectious Disease. Kita lihat CV-nya. Beliau merupakan dosen dan peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Kemudian berikut adalah beberapa publikasi dari beliau, dan berikut adalah salah satu buku yang beliau tulis. Nah, marilah kita sambut Dr. Harapan, Master Infectious Disease PhD. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari GNE T-Helper. Saya sebelumnya udah pernah dengar T-Helper dari Bang Rofi. Dia bilang, oh ada yang ini, ada yang organisasi. Saya bisa kedengaran ya? Bisa dong. Oke, bisa ya. Katanya ada T-Helper yang anak-anak adik-adik yang ada di
di kedokteran gitu. Saya sangat senang karena sebelumnya waktu saya kuliah juga saya aktif membuat organisasi, membuat ini, membuat itu segala macam. Nah, oke, hari ini sebenarnya kalau saya bicara ResearchGate itu seolah-olah saya saya seperti salesman dari ResearchGate gitu. Jadi ngasih tahu karena ResearchGate itu sebenarnya perusahaan ya. Jadi nggak masalah walaupun saya nggak dibayar sama ResearchGate tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting apa yang diharapkan ilmunya bisa kesampaian gitu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bisa ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan yang mana? Yang ini ya? Sudah, dokter. Sudah kelihatan, dokter. Oke, kalau saya perbesar. Oke, kelihatan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya saya sebenarnya introducing salah satunya adalah NARA-X, yaitu NARA, sebenarnya NARA, dan sebenarnya ResearchGate. Jadi kalau seandainya itu mudah-mudahan nanti yang helper bisa bekerja sama dengan NARA-X atau NARA. Nantilah ya, tapi ini belum established, jadi mudah-mudahan tahun ini. Oke, jadi kalau seandainya ResearchGate itu sebenarnya kalau seandainya teman-teman maupun teman-teman sekalian ataupun dosen ataupun siapa lah ya, anak-anak alay ataupun ibu-ibu alay atau anak apa pernah dengar tentang Facebook gitu. Jadi di Facebook di mana rasanya semua yang peserta ini tahu Facebook ya. Jadi Facebook di mana teman-teman bisa mengeluarkan unek-unek, kemudian curhat, kemudian foto. Nanti keingatan nih ya kalau seandainya setengah waktu saya udah habis gitu. Jadi saya nggak terlalu ini. Gitu. Jadi kalau seandainya seperti ini bisa ngirim posting foto segala macam. Tahu Dr. Kurnia siapa? Tahu lah ya, Dr. Kurnia. Kemudian ngasih promosi segala macam itu sesuatu yang bisa kalian gunakan kalau seandainya di sosial untuk hal-hal yang sosial. Nah, begitu juga kalau seandainya teman-teman ada yang memiliki Instagram, ada hobi untuk foto-foto, bahkan kalau sekarang Instagram ini nggak jelas juga isinya, ada yang kue-kue itu segala macam seperti ini, datar sama seperti Kak Rina ini. Ya, tapi pada prinsipnya adalah ketika Instagram itu fokusnya itulah sebenarnya foto gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ada foto bagus, bisa posting ke sini, kemudian ada yang like, ada yang share, nggak bisa ya. Share adalah bisa di story. Nah, bentuknya seperti ini nggak jelas nih, tak ada apa gitu kan. Tapi yang jelas bahwa ada orang yang memposting di Instagram gitu. Ataupun kalau seandainya kalian lihat ada yang artis-artis juga sering menggunakan Instagram untuk sebenarnya nggak hanya pamer-pamer wajah, tetapi juga pamer-pamer kekayaan salah satunya. Kemudian termasuklah endorse seperti ini gitu kan. Jadi ini apa nih, giveaway early years and end of the year. Jadi Tisa Biani, siapa yang ada follow dia? Saya nggak follow dia. Oke. Juga seperti ini nih. Nah, ada lagi ceritanya itu ada TikTok. Saya nggak ada TikTok ya. Kalau Instagram saya punya. TikTok di mana saya nggak tahu. TikTok ini kadang anak-anak yang nggak jelas di situ gabung gitu. Jadi gabungan antara anak-anak yang tidak jelas. Jadi siapa yang pakai TikTok segeralah kalian delete TikTok kalian, karena itu termasuk kalian kelompok-kelompok tidak jelas menurut saya. Oke, ini termasuk Gisel lala yang kemarin itu ada kasus. Mudah-mudahan nggak nonton videonya. Oke, nah itu kalau seandainya tadi beberapa platform yang ada untuk sosial media, baik sosial media yang umum dari emak-emak tukang jual emak-emak di pasar Penayung sampai presiden ada menggunakan Facebook gitu kan, kemudian ada lagi yang Instagram yang juga
terkenal, kemudian TikTok, kemudian ada yang lain banyak gitu ya, banyak yang. Nah kalau seandainya di kita, bukan di kita, di dunia para peneliti, salah satu yang paling terkenal sebenarnya ini baru-baru aja, ResearchGate itu baru aja dibentuk, saya nggak tahu kapan dibentuk, 2008, tetapi awal-awal itu sangat tidak terkenal. Jadi kalau seandainya kita bicara dengan Facebook itu sekitar 2006 kali ya, 2006-2005an itu udah mulai udah masuk kampus kedokteran. Jadi anak AMSA, anak CIMSA yang pertama-tama kali menggunakan Facebook. Saya termasuk yang telat, tapi saya punya gitu. Nah, jadi ResearchGate itu dari tahun 2009, jadi lebih lambat ResearchGate dibandingkan yang Facebook dibentuk. Tapi target pasarnya berbeda. Kalau ResearchGate itu namanya dari apanya adalah research dan gate. Jadi research itu ya penelitian atau segala macam, dan gate itu diharapkan bisa menjadi gerbang atau bisa menjadi jembatan atau segala macam. Jadi dibuatlah ResearchGate pada 2008 untuk sebenarnya platform ini saya berharapnya bahwa dia akan bagus ke depan. Memang dia akan bagus. Dia sudah bagus dan akan bagus. Ini berbeda dengan akademia. Jadi kalau seandainya akademia, teman-teman pernah lihat akademia itu sekarang nggak gratis lagi. Jadi dia udah mulai kita harus register, kemudian harus membayar segala macam. Nah, kalau seandainya ResearchGate itu masih gratis. Jadi makanya sekarang akademia itu udah mati, hampir mati. ResearchGate itu terus berkembang, dan ResearchGate itu kelihatannya akan berkembang jauh, bukan hanya seperti sekarang ini aja. Bisa aja nanti salah satunya mungkin ya, dan lain-lain segala macam, nantilah kita lihat apanya. Nah, apa aja yang bisa itu kita fungsinya apa sih sebenarnya gitu kan? Mungkin teman-teman udah ada yang udah ada yang punya, ada yang belum gitu. Fungsinya adalah untuk mengkonekkan para peneliti, kemudian memposting penelitian mereka, proyek mereka, kemudian dan lain-lain, berkomunikasi segala macam. Jadi kalau seandainya kita lihat, termasuk di sini adalah ResearchGate ini bisa memberikan impact, nilai skor impact. Jadi kalau dulu teman-teman, kan kalau seandainya teman-teman tahu bahwa setiap jurnal itu ada impact faktornya. Jadi impact faktor katakanlah jurnal, kita make up lah ya, kita buat aja dulu. Misalkan Journal of Infection katakanlah 3,4 impact faktornya. Ataupun kalau seandainya Lancet, teman-teman udah tahu, atau New England NEJM, itu impact faktornya sampai 70-an gitu. Nah, dulu di ResearchGate ini, jadi misalkan saya punya profil, jadi impact faktor saya itu dihitung dari berapa jurnal yang saya publikasi, berapa artikel yang saya publikasi di jurnal tersebut. Misalnya kalau saya publikasi di Lancet di NEJM 1, kemudian di Journal of Infection 1, berarti 70 tambah 3, berarti 73 adalah impact riset impact saya gitu. Nah, tapi sekarang itu udah berbeda, dia nggak menggunakan itu lagi, mereka menggunakan skor tersendiri gitu. Oke, kalau seandainya teman-teman ingin bergabung, katakanlah ya, kalau seandainya bergabung, sebenarnya gini, ResearchGate ini sebenarnya kalau seandainya teman-teman harus buat ininya, harus buat account-nya, sama seperti kalau seandainya buat Facebook, buat segala macam, itu kan harus dibuat gitu kan. Jadi kalau seandainya teman-teman masuk, kemudian join for free, teman-teman lihat di sini, join for free, kalau seandainya kita klik, maka dia akan milih what type of research are you, misalkan apakah academic atau student, corporate, atau medical, atau non-researcher. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa memilih salah satunya, itu misalkan lah ya, academic atau
atau student. Kemudian kalau seandainya teman-teman klik, ketebuk gitu, kemudian masuknya ke sini. Jadi diminta adalah institusi dan department. Jadi kalau seandainya teman-teman ada institusi boleh, kalau seandainya ada department boleh, tapi kalau seandainya nggak ada bisa di skip. Ini bisa di skip. Ini. Ya kalau seandainya di skip dia langsung minta ke seperti biasa lah ya, nama, kemudian institusi. Kalau seandainya nggak ada bisa pakai Gmail, kemudian menggunakan password, kemudian akan diverifikasi nanti gitu. Nah pada prinsipnya adalah, tapi masalahnya lagi nih, kalau seandainya teman-teman nggak ada penelitian, nggak ada publikasi, kan kobong gitu kan. Artinya teman-teman nggak ada punya sesuatu yang bisa ini, tetapi mendaftar di sini gitu. Jadi kalau seandainya nggak ada, bisa aja lah ya, bisa untuk nanti salah satunya tujuan salah satu apa ya, manfaat yang bisa kita lihat nanti adalah bukan hanya untuk mempost publikasi kita, tapi juga untuk connect ke orang-orang lain. Pada prinsipnya di ResearchGate ini sudah bagus, jadi kita itu nggak harus mempost lagi. Apa yang kita publikasi, katakanlah ya, saya bulan ini atau tadi sore diterima tulisan misalkan di Journal of Epidemiology, contoh ya, Journal of Epidemiology, kemudian terbit di situ tadi pagi. Nah, biasanya siang itu udah ada muncul di ResearchGate. Jadi ResearchGate itu akan muncul muncul notifikasi bahwa ResearchGate sudah menambahkan satu tulisan ke profil Anda. Baru kita approve karena jadi dia otomatis sudah mengharvest dari beberapa jurnal, hampir keseluruhan jurnal itu mengharvest. Jadi dia akan memasukkan tulisan kita ke profil kita. Tetapi ada beberapa juga yang dia mensuggest tetapi dia bukan itu. Misalkan nama saya Harapan, saya buat namanya Harapan, kemudian ada seseorang yang menulis tulisan kemudian namanya Harapan apalah, ada Harapan kemudian Adi, biasanya itu ada Harapan Adi gitu. Nah, dia juga akan mensuggest ke saya bahwa apakah benar tulisan ini adalah tulisan Anda gitu. Kalau saya enggak, kita pilihnya enggak gitu. Oke, itu kalau teman-teman udah masuk ke sini, kemudian ini adalah salah satu contohnya yang punya Dr. Budi. Ya, jadi ada di sini ada nama Budianti, di sini ada foto, silakan buat foto. Kemudian kalau seandainya bisa buat buat gelar bisa. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa lihat, ambil disiplinnya apa, nanti bisa diketik sendiri. Kemudian ada yang seperti recommendation-nya apa, misalkan kalau kita ketik katakanlah memang udah ada gitu kan, udah ada spesifikasi misalnya kalau seandainya teman-teman pediatrik maka muncul pediatrik, kalau tulis ped aja udah muncul langsung apanya pediatrik gitu. Di sini juga ada skill, ada expert and expertise, jadi ada beberapa macam. Jadi kalau seandainya teman-teman buat banyak silakan, nggak masalah gitu ya. Kemudian, nah ini saya katakan tadi bahwa ada beberapa statistik yang akan muncul di sini. Misalkan citasi masih 0, kemudian recommendation ini artinya tulisan Dr. Budianti yang direkomendasikan oleh orang lain gitu. Jadi di sini teman-teman ada bisa like and share gitulah kira-kira ya. Kalau seandainya apa ada. Jadi rekomendasi itulah juga seperti men-share, tapi bukan share karena di sini kalau nggak salah tidak bisa di-share, tapi merekomendasikan tulisan. Misalkan ada tulisan dari Lancet, kemudian teman-teman suka dengan tulisan itu, artinya materinya bagus, apanya bagus dan itu penting, teman-teman bisa share, bukan rekomendasi tulisannya gitu. Nah, apalagi yang bisa oh iya saya belum follow Dr. Budi, Kak Budi. Nah, apa yang bisa kalau seandainya ini kan saya login dan menggunakan menggunakan profil saya. Ya, jadi saya ini kelihatan di sini ada profil saya, bahwa saya login menggunakan profil saya, kemudian saya buka punya Dr. Budianti. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa follow
Di sini kalau saya pengen follow, klik di sini baru bisa berkomunikasi menggunakan menggunakan ResearchGate. Jadi teman-teman nggak mungkin bisa mengirim pesan secara private ke seseorang kalau seandainya belum follow gitu. Ini di follow, jadi seandainya kalau seandainya kita lihat di sini Dr. Budianti memfollow Mulyadi, which is mantan dekan kita, kemudian ada Dr. Ima Indriani. Jadi ini artinya Dr. Budi following ya ini, dan ada beberapa yang lain di sini, ada 44 segala macam. Kita lihat yang lain itu yang di overview ya, di overview di sini. Jadi kalau seandainya kita mau loncat ke riset, nah di sini ada, kalau kita lihat dia ada risetnya, Dr. Budi ada satu, segala macam di sini. Ini di sini bisa teman-teman di sort menggunakan misalkan ini yang dari yang terbaru atau yang dari yang terbanyak publikasi citasinya segala macam. Kalau kita lihat di sini projectnya satu. Kemudian riset itemnya keseluruhannya ada 9, ada 4 artikel, ada 5 preprint, ada yang full text. Nah, di sini yang saya ingin ingatkan kalau seandainya teman-teman punya ResearchGate nanti. ResearchGate itu tidak memiliki privilege atau right untuk teman-teman mempublikasi full text kalau seandainya itu bukan open access. Misalkan seperti ini, tuberkulosis, jurnal tuberkulosis. Jadi jurnal tuberkulosis itu teman-teman publikasi di jurnal tuberkulosis, kemudian dia itu bukan open access. Artinya kan pernah tuh teman-teman lihat kemudian ada tulisan kemudian nggak bisa download free secara bebas karena harus subscribe, kemudian harus beli segala macam. Nah, kalau seandainya tulisan kalian dipublikasi menggunakan sistem itu, maka teman-teman nggak boleh mengupload di ResearchGate secara public. Jadi di sini ada dua option teman-teman. Jadi kan misalkan seperti yang tadi tuh ada notifikasi ke saya bahwa apakah tulis ini misalkan ResearchGate sudah memasukkan satu tulisan ke profil Anda. Kemudian saya approve, kemudian dia nggak akan memasukkan full text-nya. Kemudian tetapi dia akan nanya apakah memiliki full text atau enggak. Dia akan rekomendasi mengupload full text. Nah, kita akan upload tergantung nanti tulisan saya itu dipublikasi di mana. Kalau seandainya menggunakan sistem open access seperti PLOS ONE dan yang lain-lain, itu bisa saya upload kemudian pilihannya ke publik. Nanti kita lihat. Kalau seandainya enggak, kan hanya bisa mengupload tetapi secara private. Nanti kalau seandainya ada orang lain yang meminta tulisan itu melalui ResearchGate, baru kalian kirim secara pribadi. Itu satu. Nah, kalau selain seperti ini kan BMC research note itu adalah ini artinya dia bisa bisa di-upload dan di-share secara umum gitu. Ini juga sama. Kalau seandainya kita lihat skor karena experience-nya masih kosong, tadi skornya jadi Dr. Budianti skornya 4,85 itu berdasarkan skor yang ada dari perhitungan dari ResearchGate segala macam. Kalau seandainya publikasinya ada menjawab pertanyaan, apakah berdasarkan follower segala macam gitu. Oke. Saya pindah ke punya saya karena ada beberapa yang kalau seandainya teman-teman 1, 2, 3, 4, kalau saya 1, 2, 3, 4 saya nggak tahu mengapa. Karena ada beberapa yang tidak ada masih, karena Dr. Budianti kelihatannya masih baru bergabung, jadi ada beberapa yang masih kosong gitu. Saya ngambil yang di sini. Jadi sama seperti yang tadi, kalau overview, kemudian riset ada dijelaskan di sini, kemudian misalkan pernah menanya 5 pertanyaan, kemudian menjawab 8 pertanyaan dari orang lain. Kemudian ini juga sama seperti Dr. Budianti tadi, bahwa ini bisa terbuka, bisa open access.
Nah, di sini ada experience, which is teman-teman bisa tambahkan, misalkan professional experience, kemudian education, segala macam. Jadi Dr. Budianti tadi masih kosong di bagian di sini karena belum menambahkan pendidikan segala macam. Kalau seandainya teman-teman mau menambahkan, boleh, tapi kalau seandainya enggak, boleh. Tapi kalau saya menambahkan beberapa, katakanlah yang professional experience, bla bla bla, saya tambahkan. Kemudian pendidikan juga tambahkan bisa, kalau seandainya ini kalau kalian buka show all itu bisa dari saya kuliah sampai yang kemarin di Mahido saya kasih semua. Kemudian di sini juga ada grant, ada award, kemudian scholarship. Kalau seandainya teman-teman punya bisa tambahkan. Itu tidak akan ditambahkan secara otomatis kecuali teman-teman tambahkan. Karena ResearchGate nggak tahu kalian itu udah pernah dapat beasiswa apa gitu. Oke, ini termasuk membership. Kalau seandainya ada, teman-teman bisa tambahkan. Misalkan ini kan kalian bisa edit, kalian bisa tambahkan gitu. Nah, ini ada statistik. Nah, statistik kalian bisa lihat, misalkan setelah beberapa tahun, kemudian kalian bisa lihat gimana sih perkembangan dari apa gue gitu. Misalkan apakah citasinya meningkat, apakah apanya segala macam. Tapi jangan lupa bahwa kalau ini citasi itu bisa masuk notifikasi ke email kita. Misalkan ada tulisan saya hari ini ada yang satu yang mau mensitasi atau ada message, ada pesan dari orang lain gitu, bisa masuk keseluruhannya. Dan ingat bahwa ResearchGate ini ada tidak hanya website based, tetapi ada yang apa namanya itu ya, yang di handphone. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat ada seperti ini. Jadi seperti Instagram juga jadinya gitu, bisa teman-teman bisa lihat segala apanya, perkembangannya. Ada notifikasi, ada pesan segala macam. Oke, ya itu misalkan bisa teman-teman bisa lihat. Nah, nah di sini tadi yang report tadi teman-teman bisa lihat, misalkan satu minggu yang lalu misalkan siapa aja yang melihat punya tulisan kalian. Ini misalkan yang melihat, yang membaca full text saya siapa aja, kemudian yang mana yang publikasi yang paling banyak disitasi, berapa orang yang membaca minggu kemarin, ini kan misalkan di 1000 plus, yang ini, kemudian ini yang 85, segala macam. Kemudian teman-teman juga bisa lihat misalkan citasinya minggu kemarin berapa, yang misalkan yang ini 2, yang ini 1, yang ini 1 gitu. Jadi teman-teman bisa lihat semua, pantau semua. Tadi saya nggak bisa melihat yang punya Dr. Budianti karena bukan punya saya gitu. Misalkan dari siapa aja yang membaca tulisan kalian, institusinya misalkan Kanazawa University, Brawijaya, Tabel. Kemudian kalau dari negara mana aja seperti itu. Jadi orang kalau seandainya apa, misalkan kan agak susah tuh siapa yang membaca, misalkan melihat-lihat foto kalian di Instagram gitu kan. Kemudian kalian menggunakan program lain untuk men-track siapa aja yang melihat atau apa segala macam. Nah, kalau ini dikasih keseluruhannya ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Oke. Ini skor. Jadi kalau saya skornya segini, saya nggak tahu diperhitungkan dari mana, pokoknya seginilah yang dapat saya ya. Saya nggak tahu ini bisa dijadikan uang atau enggak. Oke, kalau H-index-nya adalah ini 15. Jadi kalau sebenarnya teman-teman H-index itu adalah H-index ya. H-index itu adalah perpotongan, kalau seandainya teman-teman ini adalah perpotongan antara jumlah. Jadi kalau seandainya ada jumlah, kemudian ada citasi, sekarang jumlahnya 1, citasinya 1, berarti apanya lah 1. Jadi kalau seandainya, jadi perpotongan itu. Jadi H-index itu 15. Kalau seandainya di exclude yang self citation itu 13. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa H-index dari H-index ini rumusnya sama. Jadi H-index dari ResearchGate ini tidak berbeda jauh dari H-index dari yang lain. Kalau Google Scholar, teman-teman lihat bahwa H-index saya itu adalah 19, sedangkan ResearchGate itu hanya 15. Menunjukkan bahwa memang ResearchGate itu lebih selektif dibandingkan yang
Google Scholar. Karena Google Scholar kalau seandainya kalian masukkan ini kalian apalah ya, referat kalian segala macam, kemudian jurnal-jurnal mahasiswa kalian itu bisa masuk atau dihitung oleh Google Scholar, Google Scholar. Sedangkan sehingga jumlah publikasi kalian itu menjadi meningkat. Sedangkan kalau seandainya ResearchGate itu lebih selektif, dia memilih jurnal-jurnal yang lumayan bagus. Nah, kalau seandainya kita bandingkan dengan Scopus, Scopus ini merupakan yang paling bagus lah ya kalau sekarang katakanlah seperti itu. Itu hanya 14. Ya, jadi 14. Jadi kalau seandainya kita lihat bahwa ResearchGate itu lebih mendekati ke Scopus dibandingkan yang Google Scholar gitu. Oke, itu yang saya sampaikan. Oke, misalkan tadi kalau seandainya teman-teman ada seperti ini, kemudian ini siapa sih? Kalian teman-teman bisa klik the atau yang ini, kemudian muncullah sama seperti misalkan ini, bapak ini apa ya? Kemudian bagus nih katanya, kemudian saya follow, kemudian kalau sudah saya follow maka saya bisa mengirimkan pesan seperti ini. Nanti kalau seandainya kalian marahan bisa unfollow gitu. Ya sama juga seperti di Instagram. Unfollow gitu. Jadi kalau unfollow, saya nggak tahu apakah dia akan ada notifikasi bahwa harapan unfollow si Kuldep Dhamma, tapi saya nggak tahu. Nah kalau seandainya kita lihat yang followingnya, siapa yang memfollownya, siapa yang di follownya, maka kita bisa lihat yang ini di follownya gitu. Oh ini punya saya kok nggak salah nih. Siapa yang saya follow kok nggak salah ya. Itu segala macam. Oke, itulah itu. Nah sekarang ada notifikasi ini ceritanya. Dari notifikasi ini teman-teman misalkan tadi tuh ada si Anu tadi itu ada publikasinya yang tidak open access, dia tidak terpublik. Kalau seandainya publik kita bisa lihat langsung, klik langsung download dari ResearchGate. Tapi ada juga yang dia itu yang private. Kalau seandainya private kita harus request terlebih dahulu. Nah bisa kita request, baru muncullah di notifikasi kita bahwa ada orang yang merequest tulisan kita, baru kita kasih kirim PDF-nya. Jadi bisa kita lihat bahwa saya sudah mengasih sekitar 40 orang yang merequest full text, dan itu sangat jarang sebenarnya karena kebanyakan orang udah punya akses. Kemudian saya udah merequest sekitar 10 dan nggak tahu apakah memang saya udah dapat balasan atau enggak dan segala macam. Nah ini, di samping itu yang paling penting itu adalah kalian itu bisa connect terhadap peneliti lain. Jadi kalau seandainya kalian teman-teman klik yang ini, home ini, jadi itu ada seperti feed-nya Facebook. Jadi ada yang siapa yang kalian follow, siapa yang lebih dekat ke yang kalian follow itu, maka akan muncul di situ bukan status galau, tetapi misalkan apa-apa pertanyaan pertanyaan mengenai penelitiannya atau publikasinya atau ini mengupdate siapa segala macam seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya ada teman-teman suka tulisan tersebut kemudian ingin bekerja sama, maka teman-teman bisa melakukan mengklik membuat seperti ini tadi. Nih, kirim pesan ke mereka, kemudian itu yang saya dapatkan beberapa hal yang katakanlah beberapa kemudahan yang saya dapatkan, kemudian saya bisa terkoneksi dengan beberapa peneliti dari luar negeri. Misalkan yang tadi sama Kuldep Dhamma, saya sekarang sudah ada publikasi sekitar 8 kali ya dengan dia gitu. Jadi yang saya belum pernah kenal, saya belum pernah ketemu. Misalnya seperti ini, kemudian ini tadi saya ada lihat yang bagus, kemudian misalkan ada yang bagus yang ini, kemudian saya follow, kemudian saya klik namanya, misalkan bla bla bla, oh ini kelihatannya bagus nih gitu kan. Kemudian saya follow,
ataupun yang ini terserah ya sama kalian. Saya klik, kemudian saya follow dia. Nah, setelah kalian follow, langsung dia berubah menjadi message. Nah, artinya kalian sekarang udah bisa memberikan message ke dia. Gitu. Misalkan ya, kalau saya klik message, saya mau kirim pesan ke dia, kemudian saya buat subjek, COVID-19, collaboration, research, misalkan hello Dr. Pan, makan siang yuk, gitu, itulah segala macam ya. Kalian baru kirim. Oke, itulah kira-kira apa ResearchGate. Saya sangat mendapatkan banyak manfaat dari ResearchGate. Kalau seandainya teman-teman lihat beberapa publikasi saya itu banyak dengan orang luar, itu salah satunya terkoneksinya melalui ResearchGate. Jadi saya sangat banyak terbantu sekali. Jadi kalau seandainya kita lihat secara live, gitu ya, secara live tentang mana nih? Oke, saya share dulu mana. Oke, bisa kelihatan ya? Bisa, Saya tadi Dokter. saya tadi kebetulan ini suka. Oke, ini tadi kemudian saya lihat ini bagus, saya klik, kemudian koneksi internet. Nah, kemudian di sini, kemudian teman-teman bisa langsung download kalau seandainya pengen bagus, kalau seandainya ada tersedia seperti ini, atau teman-teman bisa baca di sini aja gitu. Tapi kalau seandainya malas mau apanya, kan langsung bisa download seperti ini. Atau kalian save. Tadi saya udah save ke ini saya, ke profil saya. Teman bisa download langsung. Kemudian ya terdownload. Nih, udah download ya. Karena ini saya juga seperti udah masukkan proposal mau buat penelitian yang sama, tetapi dia duluan gitu, nggak apa-apa. Oke, sama kalau saya ke home, saya perbesar dulu ya. Kita ke home. Gitu. Jadi ada ini yang disuggest berdasarkan penelitian ataupun kesamaan interest kita, maka ResearchGate itu mensuggest beberapa mungkin yang kita itu interest gitu. Kalau teman-teman bisa lihat bahwa yang masuk ke situ lah misalkan Denggi, which is saya merupakan S3 saya di Denggi, jadi memang saya banyak memfollow orang-orang yang kerja di Denggi, kemudian COVID-19 gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, hampir semua adalah yang infeksi. Mengapa seperti itu? Karena bergantung dari apa yang kita masukkan tadi di sini. Nah, di sini itu apa yang kita masukkan di sini itu akan atau interest kita, maka itu yang akan masuk ke dalam ke ini kita gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman misalkan kan perhatikan ada malaria, ada dengue, ada chikungunya segala macam, itu adalah yang interest saya gitu. Jadi penelitian-penelitian yang masuk ke feed saya atau ke home saya itulah yang terkait dengan dengue, penyakit infeksi segala macam. Oke, apalagi ya, misalkan ini ada yang pertanyaan, misalkan bisa juga melakukan pertanyaan, misalkan, how do I publish key PCR data in a bar graph? Baru sebenarnya banyaklah yang memberikan jawaban, misalkan kalau seandainya ini kita lihat, karena misalkan kalian lagi bingung cara menggunakan SPSS, misalkan ya, kalau seandainya nggak tahu lah, ada yang khusus, ada yang spesifik, kemudian teman-teman nggak tahu, maka teman-teman bisa nanya di sini gitu. Bisa nanya bagaimana caranya. Kalian balik ke profil kalian, kemudian saya nggak pernah nanya. Saya jarang nanya apa lagi ya. Lupa mana untuk nanyanya. Pokoknya adalah ya. Adalah pokoknya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan misalkan project, bisa nambahkan project. Nah, misalkan nih ada tulisan saya yang tidak
tidak terdetek oleh ResearchGate, katakanlah ya, ada tulisan saya yang misalkan di jurnal entah berantah di Indonesia. Kemudian saya bisa tambah yang add ini. Nah, nanti ditanya apakah yang sudah terpublikasi atau preprint atau conference atau presentation atau poster atau data atau yang lain-lain atau project. Jadi bisa teman-teman pilih semua. Misalkan yang sudah terpublish lah ya. Kalau sebenarnya sudah terpublish, maka dia nanya book, apakah buku, apakah artikel atau chapter segala macam. Misalkan artikel lah ya. Artikel. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kalian bisa meng-add-nya itu yang public atau private. Kalian harus lihat apakah tulisan yang kalian artikel yang kalian yang publikasi itu open access atau tidak. Kalau seandainya open access, maka teman-teman bisa masukkan ke sini. Tapi kalau seandainya nggak open access, kalian harus masukkan ke private file. Kalau seandainya kalian memasukkan artikel atau mengupload yang artikel yang tidak open access ke yang publik, maka kalian bisa mendapat notifikasi dari ResearchGate. Karena ResearchGate pada beberapa 2 tahun yang lalu itu disomasi oleh banyak jurnal dari seluruh dunia karena memang kemarin itu belum ada bentuk seperti ini. Jadi semua itu kita bisa upload secara publik gitu. Nah, Elsevier kan banyak tuh tulisan-tulisan atau jurnal-jurnalnya yang harus subscribe ataupun harus berlangganan. Sedangkan kalau seandainya seperti ini ada ResearchGate seperti ini, orang lari ke ResearchGate semua gitu. Jadi makanya tulisannya ResearchGate kemarin disomasi. Sehingga apa yang harus diingat bahwa kalian nggak boleh memasukkan artikel yang kalian harus subscribe untuk membacanya itu ke yang publik. Karena kalian akan bisa mendapatkan surat peringatan dari ResearchGate. Gitu. Ya, kalau seandainya kita masukkan lah ya, saya bilang masukkan contoh, saya masukkan yang biasanya kalian nggak perlu masukkan manual seperti ini. Ini kata-katanya kita entah tulisan entah berantah di mana lah ya. Kita masukkan nggak bisa seperti itu. Kalian harus klik seperti ini, baru kalian pilih yang mana. Dan itu kalian harus masukkan satu-satu. Contoh inilah ya, kita masukkan. Kemudian I have review, kemudian upload, dan isi segala macam. Gitu. Ya, saya nggak mau masukkan ke ini punya, karena ini punya orang. Nah, gimana nih ceritanya? Gitu. Apalagi ya. Nah, teman-teman juga bisa nyari kerjaan di sini. Kalau seandainya ini ada job, kalau seandainya pengangguran, kalian udah selesai S3 atau apalah, kemudian mau nyari job kan, oh mana dia yang ada postdoc-nya gitu. Misalkan ada nih, biasanya mereka yang meng-hire misalkan yang universitas ini mau mencari profesor atau segala macam atau postdoc segala macam. Nah, kita bisa nyari di sini. Ataupun kalau seandainya teman-teman ada punya perusahaan kemudian mau mengiklankan di sini vacancy atau job, bisa kalian langsung post a job gitu. Sama seperti kalau seandainya ini senior scientist, oh ini bagus nih gitu, langsung klik gitu, langsung bla 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 bla, oh bagus nih, langsung kalian langsung ke websitenya, maka kalian akan didirect ke websitenya gitu. Oke, apalagi ya? Oh di sini kok. Izin dokter, waktunya tinggal 15 menit dokter. Itu mah masih lama. Apalagi yang saya mau kasih tahu ya? Nah ini, dan start a discussion atau ask a technical question. Misalkan saya bingung nih, kan langsung gitu, human. Your question need a question mark. Oke lah, gue buat. Misalkan, hey,
in the middle of my research and I have a problem, misalkan gitu kan. Misalkan langsung bilang, I'm looking for definition of term of phrase, I'm looking at different research questions, segala macam lah ya. Baru kalian add. Tuh. Maka nilai kalian akan bertambah. Gitu. Misalkan ini kan ada nanya nih segala macam. Misalkan dan segala macam. Kalian akan mendapatkan jawaban-jawaban yang lumayan oke karena orang-orang yang di sini itu rata-rata adalah peneliti. Gitu. Nah, misalkan ini ada suggestion nih, who to follow, Hizir Sofyan, karena dia pernah menjadi co-author Abang, maka di suggest. Kalau seandainya Bang pengen follow, Bang klik follow gitu. Kalau seandainya enggak, ya biarin aja. Gitu. Ya begitulah. Saya sekalian follow. Harus follow gitu kalau seandainya apa. Oke, itu kalau seandainya teman-teman mau memfollow. Nah, kemudian juga teman-teman bisa, oh siapa ya kira-kira yang ada di Universitas Syahkuala. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Klik sini, kemudian siapa ya? Oh, ada 2.900, 2.500 ini. Mohon ininya. Nah, di sini ada di Universitas Syahkuala siapa yang ini misalkan yang publikasi terakhir apa ya gitu. Ini akan muncul di sini. Tetapi harus diingat bahwa itu hanya muncul yang untuk tulisan teman-teman atau anggota yang masuk ke sini, yang bukan anggota maka dia nggak akan muncul. Nah, kalau seandainya kita lihat, kita bisa lihat kolaborasinya dengan siapa aja yang paling banyak, berarti Universitas Malaya gitu. Nah, kalau seandainya kita lihat skornya bahwa di Universitas Syahkuala itu rata-rata berapa seribuan orang itu riset gate-nya itu skornya itu di bawah 4. Yang 4 itu hanya sekitar begitu. Kemudian kalau seandainya yang 8 sekitar 102 gitu, yang 12 sampai 6 cuma 60 gitu segala macam. Oke. Begitulah. Bisa juga kita lihat departemen, misalkan departemennya Fakulty of Medicine, kita buka, kemudian nah ini ada segala macam. Gitulah kira-kira. Ya. Misalkan ini Fauzi Yusuf, mungkin teman-teman tahu Dr. Fauzi Yusuf. Misalkan riset penelitiannya ini 16, citasinya 66 gitu semacam. Oh, follow. Oke, begitu. Pertanyaan, kalau seandainya ada. Thank you. Baik, dokter. Oke. Terima kasih dokter atas materi yang luar biasa tentang research gate. Izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan terlebih dahulu sebelum masuk sesi pertanyaan, dokter. Untuk para peserta webinar, ResearchGate itu seperti Facebook-nya para peneliti, di mana fungsinya itu bisa terkoneksi dengan beberapa peneliti, bahkan itu dapat melakukan publikasi bersama dengan mereka. Nah, untuk untuk join-nya tersendiri, kita dapat join for free di ResearchGate dan ikuti alur dari join for free-nya. Kemudian untuk pengiriman di ResearchGate, kita tidak perlu mengupload, namun akan langsung ditambahkan ke ResearchGate. Kita tinggal approve apakah kita upload full text atau tidak. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ya, dokter. Silakan. Baik, kepada panitia diharapkan untuk share screen pertanyaan. Baik, dokter. Ya, mana nih? Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, dokter. Pertanyaan pertama dari TA Zikri Al-Mukhtari, izin bertanya, dokter, bila kita mau publish di ResearchGate, apakah nanti kita publish di tempat lain? Apakah bisa juga, dokter?
Kalau gitu pertanyaannya berarti itu belum paham. Ya. Itu artinya siapa tadi yang pertanyaan belum paham. Jadi seperti ini, ResearchGate itu bukan jurnal. Ya, ResearchGate itu adalah seperti gini, seperti Facebooknya kalian. Jadi kalau seandainya kalian publikasi itu artinya bahwa kalian sudah publikasi ya, publikasi itu di jurnal. Gantung publikasi itu gitu, apakah yang cuma buat tulisan kemudian kalian publikasi di ResearchGate, nggak ada seperti itu ceritanya. Jadi kalau seandainya untuk publikasi itu artinya kalian punya naskah kemudian kalian memasukkan itu ke jurnal. Ya, udah terpublikasi nih. Nah, publikasi itu kan itu artikelnya itu kan cuma ada itu tersimpan di website jurnalnya. Nah, kalian bisa juga posting itu ke ResearchGate di profil kalian gitu. Karena seperti ini, karena kalian satu tulisan kalian di Journal of Indian Study atau Asian Study, satu di Journal of Communication, satu di Journal of Community. Itu kan tiga jurnal, kemudian tulisan kalian tiga, kemudian kalian publikasi di tiga tempat jurnal, kemudian jurnal itu di websitenya kan selalu ada tuh websitenya, kemudian adalah jurnal kalian seperti itu, tulisan kalian di situ. Nah, tetapi itu kan nggak tersolidifikasi menjadi satu profil. Nah, ResearchGate akan memasukkan keseluruhan tulisan kalian itu ke profil kalian gitu di ResearchGate. Gitu. Jadi ketika kalian buka profil kalian, maka ada tulisan yang tadi yang di Indian Study, ada yang di community segala macam di profil kalian gitu. Jadi apakah bisa dipublikasi di tempat lain? Kalau seandainya sudah kalian publikasi di satu jurnal, itu tidak boleh kalian publikasi di jurnal lain. Itu pada prinsip, tapi itu bahasan yang berbeda, bukan bahasan tentang ResearchGate. Tapi pada prinsipnya ResearchGate itu adalah sama seperti profil kalian di Facebook. Jadi kalau seandainya ada tulisan kalian di publikasi di jurnal A, kalian bisa posting di Facebook, kalian bisa posting di Instagram, kalian bisa posting di tempat lain. Gitu. Ya, begitu jawaban saya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana dari Teh Zikri, apakah sudah jelas? Atau pertanyaannya atau apanya masih gimana? Bisa dijelaskan juga pertanyaan sehingga nanti saya bisa jawabnya yang lebih ini. Zikri. Mungkin sekalian ngomong aja dok. Ya, silakan. Oh ini. Contoh ya dok. Mungkin kalau kita publikasi itu kan melalui jurnal gitu. Terus kan kita bisa upload kayak previewnya gitu ke ResearchGate. Nah, untuk previewnya ini apakah nanti kayak double gitu dok? Maksudnya apakah apanya yang bisa diupload ke ResearchGate? Ke kayak preview file yang kita upload di jurnal lain kayak gitu dok, yang udah kita publish punya kita. Apa masuk preview? Tampilan yang kayak abstraknya kayak gitu dok. Oke, kalau seandainya cuma abstraknya bisa. Kemudian karena ResearchGate itu setiap ada publikasi kalian, maka abstraknya itu memang ada. Jadi ResearchGate itu mengekstrak abstrak yang dari publikasi, dari jurnal kalian, dari artikel kalian baru dibuat di ResearchGate. Jadi gitu. Kemudian baru ditampilkan full text. Tetapi kalian nggak bisa, katakanlah ya, kalian tiba-tiba mengupload isi dari tulisan kalian yang sudah pernah dipublikasi ke ResearchGate. Isinya kemudian di copy, paste, kemudian dimasukkan ke ResearchGate, itu nggak boleh. Karena kalian udah publikasi di tempat yang lain. Gitu. Ya, di situ konsepnya. Baik dokter, terima kasih dokter. Thank you, yang tim. Baik dokter. Kemudian untuk pertanyaan kedua dokter dari Imam Maulana dari Gen A dokter. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Selain publikasi seperti PowerPoint, referat, dan lain-lain punya anak koas,
ketika diupload ke ResearchGate, apakah harus dipertimbangkan plagiarismenya, dokter? Sorry, pertanyaannya saya tadi koneksi saya agak hilang. Apa? Baik, dokter. Selain publikasi seperti PowerPoint, referat, dan lain-lain yang punya anak koas, ketika diupload ke ResearchGate, apakah harus mempertimbangkan plagiarismenya, dokter? Kalau untuk plagiatnya harus karena seperti ini, kalian kan karena itu kan misalkan kalau seandainya referat nih ceritanya, referat kan itu belum ada bukan kalian publikasi di jurnal. Kalau seandainya jurnal biasanya itu ada screening untuk plagiasi. Jadi seandainya misalkan kalian masukkan ke jurnal katakan BMC ResearchGate atau Research Note. Jadi kalau seandainya kalian masukkan seperti itu, maka jurnal ketika kalian submit, maka editor akan mengecek tingkat plagiasinya. Kalau seandainya terindikasi plagiat, maka dia akan tolak. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya kalian ada referat kalian itu kan belum belum di tes plagiasinya. Nah, kalau seandainya kalian upload ke ResearchGate, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa itu plagiat, itu bisa ini gitu. Ya, jadi kalau seandainya diusahakan waktu membuat referatnya itu yang sudah harus bebas dari plagiasi. Gitu. Karena seperti ini kan, kalau seandainya sama seperti kemarin siapa yang membuat plagiasi tulisan atau sajak atau apalah ya dari buku orang kemudian dimasukkan ke Facebook, kemudian dibully. Gitu. Nah itu Facebook aja gitu loh ya. Itu Facebook yang bukan nggak ada istilah-istilah akademiknya atau riset-risetnya, saintifiknya. Nah Facebook aja yang kambing pun kalau seandainya dia bisa bersuara, bisa ngetik, bisa update status gitu. Nah itu dibully karena mengapa punya orang gitu. Ya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kepada Imam Maulana, apakah sudah menjawab? Sudah, baik. Terima kasih banyak, dokter. Oke, bagaimana? Baik, dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Fadil Muammar. Izin bertanya, dokter, bagaimana cara mencari grant untuk penelitian? Jika seandainya kita punya ide penelitian dan sudah selesai proposal tersebut, kemana kita harus mencari grant atau funding dan semacamnya? Apakah di ResearchGate tersebut juga bisa untuk tujuan funding tersebut, dokter? Terima kasih, dokter. Oke, untuk kalau seandainya untuk mencari dana penelitian pastinya harus ke ini dana penyandang dana. Itu kan ada beberapa penyandang dana. Kalau seandainya paling bagus ya kalau seandainya itu kalau sendiri ya itu bisa ada. Tapi kalau seandainya untuk di ResearchGate apakah bisa? Satu yang saya sampaikan bahwa personal. Jadi bukan ide membuat yang penelitian gimana gue punya ide nih gimana cara untuk membuat piring bisa terbang gitu.
Kira-kira kalau seandainya kita berkolaborasi gimana? Bisa nggak kira-kira kalau seandainya kita untuk meng-apply funding, gitu, meng-apply dana untuk ini penelitian ini, gitu. Nah itu kalau seandainya memang kalian ini pendekatan kalian bagus, kemudian dia juga interest, bisa aja bahwa kalian bisa mengajukan pendanaan barengan gitu. Ataupun kalau seandainya dia memang profesor yang banyak duit di negaranya, bisa saja bahwa dia bisa menyisihkan sedikit dananya untuk penelitian terbang kalian gitu. Itu bisa, salah satunya bisa connect terhadap orang-orang luar, tetapi bukan mengconnect terhadap ini ya, terhadap funding, penyandang dana. Di penyandang dana artinya badan penyandang dana, karena jarang sekali ada badan penyandang dana di sini. Ataupun cara lain itulah kalau seandainya kalian buat itu di discussion. Tadi kan ada tuh discussion, jadi kalian buat discussion penelitian kolaborasi tentang piring terbang gitu. Gue punya ide segala macam seperti ini. Kira-kira ada nggak tertarik ya universitas yang bisa kita join untuk join untuk apply grant gitu. Nah itu bisa, sangat besar kemungkinan bisa ditanggapi oleh orang yang fokus ke bidang piring terbang itu. Gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Bagaimana untuk Fadil Muhammad, apakah menjawab? Ya, terima kasih dokter atas jawabannya sudah lengkap. Thank you. Baik dokter, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dokter. Terima kasih dokter untuk materinya dokter. Semoga kita dapat memanfaatkan dari research kit ini. Terima kasih dokter untuk. Terima kasih. Tapi saya izin boleh dikit. Mungkin kan teman sambil dengerin Dokter Budianti nanti ataupun setelah ini saya kirim, karena saya lagi sedang buat penelitian, kemudian ada salah satunya adalah mahasiswa untuk targetnya lah untuk mahasiswa kedokteran gitu kan, termasuk yang koas di dalamnya. Jadi saya izin untuk kirim ke panitia, kemudian untuk dikasih sebarkan di sini linknya gitu. Palingan 5 menit atau 6 menit lah isinya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi dari link absen, karena link absen itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan e-certificate. Kemudian mengingatkan juga kepada peserta webinar Hal Research Class 1.0 yang ingin bertanya untuk materi kedua agar dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format yang telah diberikan oleh panitia. Pertanyaannya dapat dikirimkan saat materi sedang berlangsung. Baiklah, kita masuk ke materi kedua oleh Dr. Budianti, spesialis paru konsultan. Bagaimana dokter? Apakah dokter sudah bergabung? Sudah bergabung. Bagaimana kabarnya dokter? Dokter Budianti, paru konsultan. Baik ya dokter. Sebelumnya kita lihat CV Dr. Budianti terlebih dahulu. Beliau merupakan dosen pulmonologi dan kedokteran respirasi di Fakultas Kedokteran Universitas Syahwala. Berikut adalah beberapa penelitian case report terbaru dari beliau dan beberapa publikasi dari beliau. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Dr. Budianti, spesialis paru konsultan. Waktu dan tempat disilahkan dokter. Oke, terima kasih moderator. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah ini sudah terlihat slide-nya? Sudah dokter. Oke. Sudah dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada
Direktur Eksekutif daripada GENA yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyajikan materi terkait dengan bagaimana kita menulis case report ya. Jadi ketika disodorkan surat undangan untuk mengisi materi, saya kaget ya, karena ketepaan sekali, kebetulan sekali memang saya ingin mengulang kembali kisah lama saya dulu waktu zaman PPDS, beberapa kali coba nulis case report. Nah, sekarang pas disodorkan oleh Direktur Eksekutif GENA, wah ini kebetulan sekali. Jadi kita bisa belajar bersama. Sebenarnya saya tidak ahli juga dalam menulis case report, tapi senang aja ya. Jadi karena case report ini termasuk salah satu penulisan artikel yang tidak terlalu sulit ya daripada menulis penelitian. Kalau penelitian kan butuh waktu yang lama, kemudian effort juga besar, kemudian juga dana ya kalau penelitian ya. Baru kemudian kita bisa menulis artikel dan mempublikasi artikel penelitian tersebut. Tapi kalau case report ini lumayan ya, cost-nya tidak mahal, kemudian waktunya tidak lama ya. Jadi hanya berdasarkan observasi kita pada kasus-kasus tertentu. Sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya yang pertama akan ada pendahuluan terlebih dahulu terkait case report itu apa dan dia penulisannya bagaimana, kemudian strategi memilih case report ya. Strategi memilih kasus-kasus apa saja yang bisa kita tuliskan dan kita publikasi sebagai case report. Kemudian bagaimana teknik menyusun penulisannya sehingga layak untuk dipublikasi dan diterima oleh publisher atau jurnal-jurnal medikal kedokteran. Kemudian yang keempat adalah menulis referensi dan menentukan judulnya. Prinsipnya adalah saya juga tidak terlalu ahli ya seperti pemateri nomor 1 tadi ya. Kalau Dokter Harapan itu sudah go internasional ya, banyak sekali sudah menulis. Kalau saya ini masih go lokal ya. Jadi justru saya banyak belajar dari Dokter Harapan. Kalau ada kendala dalam menulis atau kesulitan dalam publikasi, saya pasti selalu konsultasi dengan Dokter Harapan ya. Lanjut sebagai pendahuluan. Meskipun case report ini bukan artikel yang digandrungi ya oleh banyak kalangan, tapi nilai atau value daripada case report ini juga cukup tinggi ya, karena tidak semua orang bisa menulis case report ya. Hanya orang-orang yang klinisi atau orang-orang yang berkecimpung di dunia kedokteran baru bisa menulis case report ya, dan hanya kasus-kasus tertentu saja yang bisa ditulis atau layak ditulis dalam case report ini. Apa urgensinya kita menulis case report? Yang pertama, tugas ilmiah dalam masa pendidikan ya, bisa sewaktu kita DM ya atau koas. Kemudian ketika menjalani pendidikan peserta program dokter spesialis atau fellowship ya. Jadi bisa fellowship itu seperti sudah menjadi dokter spesialis kemudian mengikuti suatu course tertentu, biasanya kita dituntut untuk menulis case report ya. Kemudian atau sebagai bagian daripada program beasiswa ya. Kemudian bisa seperti saya sebagai seorang dosen, kalau menulis atau publikasi pasti nantinya akan bisa dimasukkan dalam kenaikan pangkat atau jabatan ya. Kemudian ada pendanaan atau mendapatkan insentif finansial. Kemudian bisa meningkatkan reputasi pribadi ya. Jadi misalnya kita seorang dokter bekerja di puskesmas terpencil misalnya ya, dan kita jarang terkenal di dunia luar atau di dunia maya, di dunia publikasi ya. Tidak menutup kemungkinan kalau kita menulis sebuah case report ya, mungkin ketika kita bertugas di puskesmas yang sangat terpencil, kita menemukan suatu kasus-kasus yang menarik, kemudian kita coba tulis ya, kemudian kita publikasi, dan maka ini akan meningkatkan reputasi kita sendiri ya. Ketika nama kita diketik orang di Google ya, misalnya diketik Imam Maulana, nanti akan keluar ya track record kita, terutama ya terkait dengan penulisan artikel ini. Dan kemudian urgensi lainnya adalah kita bisa menyampaikan ya data-data tertentu
meskipun simpel, sederhana, tapi seluruh orang, terutama di dunia, seluruh dunia juga bisa tahu ya, dari tempat paling terpencil punya data kecil seperti ini, kita tuliskan dan kita publish, jadi semua orang bisa tahu, dan ini sangat memberikan kontribusi yang besar juga kepada ilmu pengetahuan. Kemudian ini adalah penulisan yang paling mudah kalau menurut saya ya, tidak seperti penelitian-penelitian lainnya. Kemudian menjadi dasar dalam tulisan terkait dunia kedokteran selanjutnya, karena memang ketika kita menemukan sebuah kasus yang unik ya, atau kasus yang langka, atau kasus yang jarang sekali, atau malformasi kongenital yang belum pernah ada di dunia lain atau di bagian dunia lain, maka ketika kita publish tulisan kita, maka orang akan membaca dan ini menjadi dasar penelitian bagi orang-orang lainnya ya, dan orang-orang di luar sana akan mengetahui, oh ternyata ada satu manifestasi penyakit seperti ini di belahan dunia sebelah sana, seperti itu ya. Publish or perish ya, itu artinya kamu publikasi apa yang kamu temukan, sesuatu yang unik selama kamu merawat pasien, sesuatu yang unik selama kamu menata laksana pasien, atau tidak publish. Tidak publish itu artinya ya semua sia-sia ya. Kamu tidak bisa meningkatkan reputasimu sendiri, atau tidak bisa berkontribusi ke dalam ilmu pengetahuan, tidak bisa mengkomunikasikan data ya. Artinya semua menjadi sia-sia kalau kita tidak menulis hal tersebut ya. Selanjutnya, nah kenapa nggak menulis ya? Yang pertama susah, jelas susah ya. Memang perlu effort. Menulis itu memang sangat perlu mood ya, ide, mood ya. Jadi sehingga banyak yang baru nulis judul saja sudah langsung balik kanan ya, sudah ditinggal. Yang penting sudah nulis judul udah alhamdulillah ya. Jadi memang menulis ini termasuk kegiatan yang susah ya, sulit, tapi kalau kita terus mengasah ya, dan contohnya ini ada di saya ya, saya dulu tidak bisa malah menulis, kemudian ketika saya awalnya itu menyodorkan tulisan saya kepada Dokter Harapan, malah dia ini ya, dia agak sedikit ketawa gitu ya. Jadi memang menulis itu susah, tapi ketika kita terus mengasah dan mengasah itu akan semakin tajam, sama seperti mengasah pisau ya. Kemudian belum punya pengalaman ya. Kalau kamu tidak mulai, maka kamu tidak akan pernah punya pengalaman. Jadi apapun itu, sesulit apapun itu, ya mulailah ya, sehingga kamu punya pengalaman dan kamu akan belajar dari pengalaman itu, dan begitu seterusnya sampai kamu betul-betul menjadi mahir dan profesional ya. Demikian juga Dokter Harapan, beliau juga cerita ke saya dulu awalnya juga punya pengalaman yang sama, tapi karena jangan jatuh dan kemudian terpuruk, tidak, tapi jatuh kemudian bangun, bangkit dan tulis lagi, bangun, bangkit dan tulis lagi, seperti itu sampai beliau ini sudah go internasional ya. Kemudian bingung ya, bahan apa yang akan saya tulis, padahal cukup banyak di luar sana segala sesuatu yang bisa kita tulis ya. Kita bisa lihat berbagai orang bisa menulis di Facebook, itu salah satu kemampuan kita dalam menulis ya, mencurhat dan segala macam, itu adalah sesuatu yang kita artinya kita bisa menulis ya, dan coba itu dikonversi ya, diproyeksi ke tulisan-tulisan ilmiah, maka akan menjadi lebih baik ya, bisa bereputasi, meningkatkan reputasi kita, bisa kontribusi ke ilmu pengetahuan dan terutama di dunia kedokteran ya. Kemudian keuntungannya enggak dalam waktu dekat, betul sekali ya, keuntungannya tidak dalam waktu dekat. Menulis ini memang perlu dicicil ya, per hari, dan biasanya saya itu kalau publikasi awal tahun dan keuntungannya baru dapat akhir tahun. Mungkin Dokter Harapan juga seperti itu ya. Kemudian perlu waktu dan usaha yang banyak ya. Memang perlu waktu. Jadi kalau bisa sediakan dalam sehari itu menulis 1 paragraf ya. Saya dulu sama teman-teman PPDS, kalau kita di PPDS dulu itu banyak sekali tugas ilmiah. Dan setiap kali diingatkan oleh supervisor, kapan kumpul tugas ilmiah, Sehingga akhirnya kita sepakat, satu angkatan, membuat dalam 1 hari itu kita wajib menulis, walaupun 1 baris. Ya, 1 baris, walaupun 1 baris atau 1 paragraf. Maksimal kita wajib menulis per hari itu 1 halaman, supaya tugas ilmiah kita itu selesai. Ya. Saya dan teman-teman satu angkatan menyepakatinya seperti itu, dan akhirnya kami bisa selesai tepat waktu ya. Kalau saya tidak tepat waktu karena waktu itu cuti hamil,
selama 6 bulan, jadi lulusnya agak telat sedikit ya. Dan takut di-reject ya, takut ditolak. Nah, ini pengalaman sekali ya. Sama seperti kita sudah senang sama seseorang, kemudian kita melamar seseorang tersebut dan akhirnya kita ditolak. Nah, itu sakit, menyakitkan ya. Sama juga seperti ini ketika kita sudah menulis ya, kemudian kita merasa ini tulisan kita sudah wah sekali ya. Wah, case report ini adalah suatu kasus yang sangat langka. Malah kalau saya googling nggak pernah ada di belahan dunia lain gitu. Saya pernah seperti itu. Dan ketika kita mencoba publish di jurnal ya, dan akhirnya kita di email bahwa tulisan kita itu di-reject ya. Sedih banget ya, sama sedihnya ketika kita kalau pernah ada yang di swab tenggorok untuk PCR tuh sakit sekali ya, sampai keluar air mata. Memang di-reject itu nggak enak. Saya sampai seharian itu nggak mood karena dapat email kalau tulisan saya di-reject. Tapi ketika itu sering terjadi, akhirnya saya kebal ya. Justru ketika di-reject, mereka para reviewer di asing sana, di luar negeri sana, mereka tidak hanya mereject, tapi mereka memberikan saran pada penulisan kita, dan disitulah ilmunya ya. Kemudian mereka memberikan saran, perlu tambahan apa dalam penulisan, perlu menambahkan apa dan segala macam. Di situ justru saya mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi sekali lagi jangan takut di-reject, jangan takut ditolak mentah-mentah, tapi justru bangkit ya, belajar dari kesalahan, karena ketika di-reject mereka menuliskan apa kesalahan dalam penulisan kita. Lanjut. Nah, kita mulai dari definisi. Apa itu case report? Case report ini adalah suatu metode penulisan atau pelaporan sebuah kasus atau masalah klinis yang diamati oleh seorang dokter atau klinisi saat merawat pasien ya. Nah, tulisannya ini sangat terinci dan merangkum terkait dengan simptoms atau gejala klinis, sign ya, kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian penegakan diagnosis, treatment atau pengobatan, dan follow up pasien selama dalam pengamatan tersebut ya. Case report ini ditulis melalui dengan desain observational descriptive, jadi kita hanya menggambarkan saja dan mencatat observasi yang kita lakukan selama perawatan yang tidak menyimpang, kemudian dilakukan secara cermat ya. Dan case report ini umumnya hanya bisa dipublikasi di jurnal-jurnal kedokteran ya, karena bidang lain ini sepertinya jarang sekali melakukan laporan kasus yang seperti ini ya. Case report ini adalah urutan terbawah ya, dan paling lemah dalam konsep evidence based medicine untuk mengambil sebuah kesimpulan ya. Di penelitian di bidang epidemiologi, diketahui sebenarnya semua laporan-laporan epidemiologi itu berawal daripada satu laporan kasus. Kita bisa belajar dari pandemi kita saat ini, COVID-19, itu kan bermula dari satu laporan kasus yang dilaporkan oleh, kalau tidak salah saya, dokter mata ya, di Wuhan ya. Ada satu laporan kasus di sana, kemudian dia laporkan dan akhirnya waktu itu masih flu ya, flu itu kemudian mewabah, menyebar, dan akhirnya menjadi pandemi pada saat seperti ini. Sehingga laporan kasus ini umumnya merupakan dasar dari berbagai penelitian yang dilakukan selanjutnya ya. Jadi setiap penyakit diamati, kemudian dilaporkan dan ditulis dalam bentuk case report ya, dan kemudian bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang lebih canggih ya, bisa pakai desain cohort atau uji klinis atau prospektif ya, seperti itu. Dan intinya adalah case report ini adalah biasanya dijadikan merupakan dasar dari penelitian yang bagus-bagus ya. Dan dia first evidence yang selalu merupakan awal dari suatu penelitian. Jadi kejadian yang satu dilaporkan, kok ini dapat sesuatu penyakit yang unik sekali yang belum ada sebelumnya. Kita bisa berkaca dari kasus COVID-19 dan pada akhirnya sampai saat ini ya, waktu itu kejadiannya itu di Desember 2019 dan pada Januari 2021 banyak sekali penelitian yang mengungkap tabir daripada COVID-19 ini. Padahal itu bermula dari satu kasus yang dilaporkan oleh dokter mata di Wuhan ya. Dan case report ini merupakan salah satu cara menyampaikan informasi
tentang kasus-kasus baru atau jarang ditemui di dunia kedokteran ya. Dan kasus-kasus itu mencakup gambaran klinis, komplikasi maupun intervensi apa saja yang dilakukan pada pasien tersebut ya. Lanjut. Ini adalah evidence klinis yang disusun berdasarkan hierarkinya ya, di mana di era ini semua hasil pengobatan, semua hasil penelitian itu harus berdasarkan berbasis bukti ya, atau clinical evidence. Semua sains berakar pada observasi atau pengamatan. Pada seorang dokter, suatu waktu dia mengamati kasus yang aneh, tidak biasa, kemudian dia kembangkan, dia tuliskan dalam bentuk rasional berdasarkan berbagai referensi dan literatur, dan akhirnya menjadi valid dan akhirnya menjadi sebuah penelitian ya. Kita bisa lihat di sini di hierarchy of clinical evidence, di mana case report ini adalah merupakan termasuk yang paling bawah ya. Maka dikatakan dia memang yang paling lemah kalau berdasarkan hierarkinya. Yang paling bagus itu memang systematic review dan meta analisis, kemudian randomized control trial. Akan tetapi, meskipun dia paling lemah dan paling bawah, tapi dia merupakan first lines of evidence dalam perawatan pasien, dan dia juga menjadi penyusun di piramida berbasis bukti ini. Ya, jadi kalau tidak ada case report, maka sulit sekali melakukan mengembangkan penelitian selanjutnya. Disitulah salah satu urgensi daripada case report ini. Manfaatnya banyak sekali ya. Dari mulai kita bisa, kalau dari case report itu kita bisa mengenal dan memahami bagaimana gambaran dan perjalanan kronologi dari suatu penyakit baru misalnya ya. Kemudian kita bisa tahu dan bisa menemukan suatu efek samping dari yang bisa membawa kerugian atau bisa bermanfaat bagi pasien tertentu. Bisa bermanfaat juga untuk pendidikan ya, jadi banyak sekali bisa belajar dan semua bisa belajar dari kasus-kasus yang aneh ya. Jadi kalau misalnya nanti di puskesmas sedang duduk-duduk, kok kasus saya aneh ya, saya coba nyari deh ada kasus nggak seperti yang sedang saya hadapi ini ya. Jadi semua orang bisa belajar sehingga sangat bermanfaat sekali untuk pendidikan. Dan kemudian bisa mengetahui manifestasi klinis yang jarang dari suatu penyakit yang kadang kita tidak temukan tapi orang lain temukan, sehingga kalau dipublish jadi semua orang bisa tahu, oh ini manifestasi yang jarang terjadi, bisa ditemukan di suatu penyakit tertentu. Kemudian mengetahui pendekatan terbaru atau pendekatan yang lebih baik dari standarnya terkait dengan tata laksana pasien ya. Banyak sekali manfaat dari case report ini. Jadi sesuatu yang simple tapi justru memberikan banyak manfaat bagi yang lainnya. Nah, sebelum menuliskan suatu laporan kasus, ya, ada baiknya kita, ya, penulis menjawab atau membuat beberapa pertanyaan yang ini bisa menjadi pattern bagi kita dalam mengolah kasus ini, gitu ya. Dimulai dari what, apa ya, kasus apa yang mau dilaporkan ya. Apakah ini kasus jarang, apakah ini kasus baru, apakah ini kasus yang memang sudah umum ditemukan tapi ada manifestasi klinis yang tidak umum ditemukan pada pasien ini gitu ya. Kasus apa yang mau dilaporkan, atau memang teknik operasi yang harus dilakukan berbeda dengan yang sudah ada di standarnya ya. Atau memang ada kebiasaan pasien yang dilakukan, misalnya dia minum obat kelebihan dosis selama bertahun-tahun seperti itu ya, dan kamu baru temukan ketika kamu anamnesis pasien ya, bisa seperti itu ya. Jadi dimulai dari pertanyaan kasus apa yang mau kamu laporkan ya. Kemudian why, kenapa kasus itu dilaporkan ya. Apakah karena kasusnya ini menarik, unik, jarang, tidak umum ya, unusual, atau kasusnya ini sudah kasus yang sering ditemukan tapi tadi saya sudah sampaikan gejala klinisnya yang tidak umum seperti itu ya. Atau kemudian lanjut dengan how, bagaimana cara melaporkannya, bagaimana cara menulisnya. Dimulai dari apa kita menulis terlebih dahulu. Jangan nanti sudah mulai nulis judul ya, udah ketemu kasus yang menarik, sudah nulis judul terus mau nulis apa? Bingung ya. Akhirnya tutup laptop,
udah pergi ya. Akhirnya kasus itu terlupakan. Padahal kalau kamu mampu menulisnya sampai habis dan kemudian dipublish, ya bisa meningkatkan reputasi kita sendiri ya. Dan where ya, kemana mau dipublikasikan? Apakah mau dipublikasi di jurnal atau kamu mau ikut lomba poster ya. Jadi setiap ada event-event ilmiah kedokteran, biasanya itu ada tempat tertentu, ada memang event khusus untuk case report ya, karena memang semua kita ini belajar dari berbagai kasus yang ditemukan di klinik ya. Jadi publikasinya itu bisa di jurnal atau bisa poster ya, lomba poster seperti itu. Nah, banyak sekali tipe atau jenis-jenis dari case report ya. Ada yang terkait dengan diagnosis ya. Ada yang terkait dengan tata laksana atau terapi yang dilakukan pada pasien atau isu-isu lainnya, masalah lainnya. Kalau terkait diagnosis biasanya itu dalam menegakkan penyakit-penyakit baru atau langka atau yang tidak biasanya ditemukan seperti itu ya. Kemudian atau kamu menemukan dia sakit tertentu tapi kok etiologinya beda ya. Biasanya misalnya COVID-19 misalnya seperti itu ya. Tapi ketika dilakukan PCR ternyata selain SARS-CoV-2 tapi juga ternyata ada cross infection sama MERS atau double infection sama MERS sama SARS sama influenza misalnya seperti itu ya. Jadi etiologinya itu triple. Nah, kan ini merupakan suatu kasus yang juga unik ya, karena memang sepertinya belum ada yang pernah melaporkan ada pasien yang bisa sampai triple virus dia terinfeksi di dalam tubuhnya ya. Ini bisa dipublikasi. Kemudian hubungan tidak terduga dengan penyakit tertentu atau dalam menegakkan diagnosis ya, dan masalah-masalah lainnya dalam menegakkan diagnosis penyakit ya. Kemudian terkait dengan terapi atau treatment atau tata laksana, ini kita bisa di dalam case report tersebut kita bisa menjelaskan ini loh perawatan baru ya, bagaimana menata laksana pasien secara hal yang baru, kemudian atau dalam perawatannya ini pasiennya sulit ya, kemudian kami melakukan perawatan bla 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 dan akhirnya pasiennya ini mendapatkan perbaikan dalam perawatan, atau ada teknik operasi baru yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang di luar sana, tapi dengan syarat itu berdasarkan guideline ya, berdasarkan panduan. Jangan malah ini supaya bisa jadi case report yang unik, saya buat teknik operasi yang lain daripada yang lain gitu ya, nggak bisa ya. Tetap itu berdasarkan ditulis atau dilakukan tetap berdasarkan panduan dalam perawatan pasien ya. Kemudian masalah lain misalnya ada kelainan posisi dari struktur anatomi pasien tersebut ya, atau abnormalitas, misalnya ada penambahan lobus di paru itu kan paru kanan dan paru kiri itu kalau kanan ada 3 lobus misalnya ya, ternyata ada tambahan menjadi 4 lobus. Nah ini kan suatu kelainan anatomi yang langka gitu ya. Nah monggo silahkan ini dijadikan sebagai suatu case report ya. Atau ada mekanisme cedera yang dia di awal sudah cedera A, tapi dalam perawatan terjadi ternyata ditemukan cedera multiple atau triple dan sebagainya. Jadi itu merupakan jenis-jenis dari case report yang bisa kita publikasikan. Nah, memilih kasus, menemukan kasus, dan kemudian kita pikirkan bagaimana menulisnya supaya layak dipublikasi dan nama kita sejajar dengan sejawat-sejawat lainnya di dunia kedokteran. Meskipun kita di tempat puskesmas terpencil, tapi ketika menemukan ini kasus yang menarik ya, jangan lupa untuk dituliskan dan kemudian dipublikasikan supaya nama kita juga ada ketika diketik di Google, wah muncul namanya, wah ini publikasinya, wah banyak juga ya case report yang dia laporkan ternyata dia meskipun berada di puskesmas paling terpencil di Indonesia tapi dia mampu untuk sejajar dengan orang-orang lain di dunia ya. Nah sebenarnya semua case itu layak untuk dipublikasi ya. Dan itu tergantung daripada kita, klinisi yang merawat pasien tersebut dan kemudian
mampu menulisnya dan jangan lupa menyelipkan untuk novelty-nya. Ya, novelty itu adalah kebaruan. Apa kebaruan case report kamu sama yang sudah dipublikasi seperti itu ya. Jadi ketika kita mempublish atau mempublikasi tulisannya kita di jurnal-jurnal internasional, maka yang dicari itu adalah novelty. Semua tulisan pasti yang dicari adalah novelty. Ya, demikian juga dengan case report. Ya. Ada novelty-nya ya. Apa itu novelty? Kebaruan. Kebaruannya apa? Oh, ini kasus yang langka ya. Oh, ini kasus yang jarang terjadi. Oh, ini kasus yang belum pernah dilaporkan. Justru ini kebaruan ya. Atau ini kasus yang sebenarnya kalau diobati dengan terapi ini tidak mungkin terjadi interaksi yang menimbulkan efek samping ya. Seperti itu ya. Itu novelty-nya diselipkan sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri ketika reviewer jurnal asing itu membaca case reportnya kita. Kemudian kasus yang gambaran kliniknya tidak biasa terjadi atau tidak diduga-duga muncul dari penyakit tersebut. Ya. Adanya variasi atau hubungan dari suatu proses penyakit, kemudian gambaran klinis yang dari suatu penyakit yang baru atau kejadian yang tak terduga ketika kita mengobservasi pasien. Misalnya pasien COVID-19 ya, sudah dilakukan observasi, sudah ditata laksana dengan sebaik-baiknya, sudah sesuai dengan prosedur, tapi tiba-tiba muncul penyakit yang lain ya, misalnya muncul penyakit SLE. Nah, ini kan suatu proses penyakit yang dari A kok muncul yang B. Nah, ini bisa layak untuk dipublikasi asalkan mampu menyelipkan novelty-nya, kebaruannya. Sepertinya tidak pernah ada COVID-19 dengan SLE, jarang bahkan ya. Nah, silakan, nggak apa-apa ditulis dan layak untuk dipublikasi. Ini adalah sama ya, kasus-kasus bagaimana saja yang bisa kita pilih dan kemudian kita tuliskan dan dipublikasi. Yang pertama adalah kasus baru ya. Jadi kasus yang belum pernah terjadi seperti COVID-19 tadi itu kan baru ya. Flu kok aneh ya, pulang dari pasar atau makan hewan-hewan karnivora, hewan-hewan liar, kemudian tiba-tiba sakit dan sakitnya itu satu rumah misalnya seperti itu ya. Itu kan sesuatu yang baru atau rare, jarang ya. Misalnya malformasi kongenital, seperti nanti ada contoh dari kasus saya itu kasus yang jarang sekali terjadi. Nah, gimana kita tahu itu jarang, Dok, gitu ya. Nah, ketika menemukan kasus ya, kok ini aneh kasusnya ya. Silahkan browsing ya. Kasusnya apa? Dan nanti lihat angka insidensinya ya, berapa per berapa di seluruh dunia. Nanti kita bisa tahu oh ini ternyata kasus yang jarang terjadi dan layak untuk dipublikasi. Atau kasus-kasus yang tidak biasanya terjadi ya. Awareness condition ini contohnya misalnya kasus-kasus yang drug abuse ya atau penyalahgunaan obat, misalnya minum obat tapi berlebihan dosisnya dan terjadi bertahun-tahun ya. Kemudian treatment approach ya, pendekatan terapi-terapi tertentu misalnya seperti COVID-19 ya. COVID-19 ini ada pendekatan terapi dengan IVIG misalnya ya atau plasma convalescence ya. Itu merupakan treatment approach, silahkan untuk dipublikasi misalnya ketika kamu memberikan terapi dengan IVIG ya. Ternyata dalam pasien ini dengan COVID-19 critically ill ya, derajat kritis, tapi ketika diberikan IVIG ternyata membaik ya, silakan itu layak untuk dipublikasi. Atau dalam penegakan diagnosis dan penata laksanaan pasien ternyata biayanya sangat murah sekali ya, padahal ini misalnya kasus CA tapi biasanya kasus CA kan memerlukan biaya yang besar ya untuk penegakan diagnosis dan penata laksanaannya, tapi kamu bisa dalam penegakan diagnosis dan memberikan terapeutik pasien ini selain berdasarkan panduan yang sudah disusun oleh tentang tata laksana kanker, tapi kamu bisa membuat biayanya menjadi lebih minim seperti itu ya. Nanti selipkan novelty-nya, apa triknya supaya ini pasien tidak delay, tapi kemudian juga biaya pasien juga bisa lebih murah seperti itu ya. Atau komplikasi yang tidak biasanya terjadi
dari suatu penyakit, ya. Biasanya kalau komplikasi daripada pneumotorak misalnya ya, sorry ini saya karena basicnya adalah pulmonologi, jadi semua kasus yang saya sampaikan adalah paru. Misalnya pada pneumotorak atau pada efusi pleura masif misalnya ya, kemudian kamu kasusnya adalah efusi pleura masif, kemudian kamu terakosintesis ya, mengeluarkan cairan dari kafum pleuranya itu yang masif itu dalam sekali pengeluaran bisa sampai 7 liter misalnya. Nah, umumnya itu terjadi komplikasi. Salah satunya adalah bisa udem paru. Tapi pasien ini segar, bugar, tidak masalah. Silahkan ya. Dilaporkan, nanti diselipkan. Kenapa? Apa tindakan kamu sampai pasien ini bisa tidak terjadi akut lang udem ya. Mungkin ada trik tertentu apakah pengeluaran cairannya itu bertahap ya, 500 cc dalam 1 jam, kemudian jam kedua 500 cc dalam 1 jam, silakan ya. Jadi itu bisa dituliskan sebagai laporan kasus. Nah, menemukan kasus ya sebenarnya kalau kita jeli ya banyak kasus yang bisa kita tuliskan. Ini bisa dari penyakit-penyakit yang tidak umum tapi punya gambaran yang umum ya. Penyakit yang tidak umum itu misalnya sama seperti saat ini COVID-19 ya. COVID-19 ini kan kalau yang dulu waktu tahun 2020 itu masih suatu penyakit yang tidak umum ya. Kemudian dia gambarannya gejala klinisnya itu umum. Silakan dilaporkan ya. Gejala klinis yang umum ditemukan memang batuk, anosmia, agusia dan segala macam, atau gambaran yang tidak umum pada penyakit yang umum ya. Misalnya pasien pneumonia dengan geriatri ya. Jadi gambaran pasien pada pneumonia ini kan seharusnya sesak nafas ya, demam, batuk dengan berdahak kuning kental. Tapi justru pasien ini jelas pneumonianya berdasarkan gambaran infiltrat atau konsolidasi dari fototorak, tapi pasien fresh aja ya. Ini merupakan gambaran yang tidak umum ya pada penyakit yang umum seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mulai menulis case report ini ya. Yang pertama langkahnya adalah menemukan kasus yang menarik dulu ya. Kasusnya apa nih yang menarik? Tadi seperti misalnya contohnya adalah pneumonia pada geriatri ya. Nah, ini adalah suatu kasus yang menarik di mana kalau pneumonia pada geriatri itu beda dengan pneumonia pada orang-orang yang biasanya ya. Kalau pneumonia pada geriatri tadi gambarannya justru nggak umum. Pasiennya tidak sesak, pasiennya tidak ada panas ya. Justru juga bisa ditemukan tanpa batuk, bisa. Ada pneumonia geriatri yang tertentu yang bisa mengalami hal seperti itu. Kemudian kamu setelah menemukan kasus yang menarik, silahkan browsing, ya, cari literatur. Sudah adakah yang menulis tentang pneumonia kasus tentang pneumonia geriatri? Dan kemudian jangan lupa, ya, jangan lupa browsing, mencari bagaimana penegakan diagnosis pneumonia pada geriatri ya, karena nanti ini juga menyangkut dengan penegakan diagnosisnya kita ya, dan reviewer di luar sana juga akan membaca apakah penegakan diagnosis kita ini sudah benar apa belum ya. Jadi bukan kasus yang sembarangan dengan tebak-tebakan, bukan ya, tapi semua justru berdasarkan literatur ya. Jangan lupa mencari yang pertama apakah ini kasus sudah pernah dilaporkan. Lihat kalau yang di luar sana melaporkan pneumonia geriatri penekanannya pada apa. Nah, kemudian kita menemukan kasus ini mau ditekankan, difokuskan tentang apa, mungkin pada simptomnya. Biasanya pneumonia kan seperti A, B, C, D, tapi ternyata simptom yang saya temukan C, D, E, F, G seperti itu ya. Dan kemudian cari kembali supaya kita meyakinkan kita apakah penegakan diagnosis kita itu sudah benar. Ya, karena ini menjadi panduan kita dalam menulis ya. Penegakan diagnosis itu penting karena harus semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan ya. Dan selanjutnya kalau ternyata benar ini ternyata benar pneumonia ya, dan benar ternyata ini simptomnya tidak biasa daripada yang biasanya,
Nah, mulai kita kumpulkan informasi terkait kasus tersebut ya. Dan jangan lupa inform consent. Yang terbaik ada inform consent, tapi umumnya kita jarang ya. Karena memang merasa loh, kan saya yang merawat pasiennya, otomatis ya pasti insya Allah pasien juga memberikan izin untuk saya mempublikasi kasusnya dia, kan seperti itu. Tapi yang terbaik adalah tetap inform consent. Maaf Bapak, Pak Ibu, nanti kasusnya saya tulis ya di sebuah jurnal, mohon izinnya. Silahkan buat lembaran inform consent seperti itu ya. Tapi kemudian yakinkan pasien bahwa seluruh identitas pribadi daripada pasien tidak akan kita tuliskan di dalam manuskripnya kita ya. Nah, informasi apa saja yang perlu kita kumpulkan? Yang pertama adalah anamnesis, itu penting ya, karena nanti mulai pada saat kita mendeskripsikan kasus, kita mulai daripada anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik ya, diagnosis, tata laksana. Nah, supaya ini benar ya, pemeriksaan fisik, diagnosis, tata laksana, dan observasi aspek medis dan non medisnya ini benar kita lakukan, maka jangan lupa kita melihat panduan dari penegakan diagnosis tersebut ya. Jadi tidak sembarangan kita mengatakan oh kalau misalnya TB paru itu penegakan diagnosisnya BTA ya. Tidak BTA saja, tapi lengkapi semua ya. Misalnya penegakan diagnosis TB paru itu adalah sputum BTA, gene expert ya. Kalau yang terbaik bisa dilakukan dengan kultur MTB. Nah, kalau kamu bisa lakukan ketiga-tiganya ya. Kalau tidak bisa misalnya kenapa tidak dilakukan gene expert misalnya seperti itu. Nanti kita tuliskan di manuskrip kita bahwa gene expert tidak bisa dilakukan karena saya berada di area yang jauh terpencil dari ibu kota provinsi seperti itu ya. Yang penting kita tahu pakemnya ya. Kita tahu dasar penegakan diagnosis yang sesuai standar ya, harus tahu semua ya. Sehingga kita betul-betul menegakkan diagnosis dengan benar dan menata laksana pasien itu dengan benar. Sudah semua dilakukan sesuai standar. Nah, kemudian sudah dikumpulkan menjadi dalam satu bentuk laporan, ya, sudah dalam satu file misalnya, dan mari mulai menulis, ya, menulis dan kemudian kalau sudah ditulis kita baca-baca kembali, direvisi apakah kalimat kita sudah benar, ya, kalau belum benar diedit, ya. Nah, kalimat-kalimatnya juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang baku. Kalau misalnya mau mempublikasi di jurnal-jurnal kedokteran Indonesia, ya. Nah, ini format standar daripada case report. Sama seperti penulisan-penulisan artikel lainnya, di mana dimulai daripada judul dulu, ya, kemudian selanjutnya abstrak, kemudian introduction, kemudian baru presentasi kasusnya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi dan acknowledgement. Acknowledgement ini adalah mungkin ucapan terima kasih kita kepada orang-orang yang berkontribusi dalam penyusunan case report ini. Ya, acknowledgement ini boleh ditulis, boleh tidak, ya. Ini kalau yang nomor 8 ini dia hukumnya sunnah, ya. Tapi kalau 1 sampai 7 ini memang wajibnya, ya, wajibnya form standar untuk penulisan sebuah artikel case report. Nah, untuk menulis case report supaya kita nggak langsung macet, ya, mogok, males, kok kayaknya ini susah ya nulisnya, udah ketemu kasus yang unik tapi kok nulisnya kok agak sulit, ya udah nggak jadi gitu ya. Nah, kita banyak yang gagal di sini, ya. Jadi makanya kita harus pinter, ya, pandai untuk punya seni tersendiri sehingga diri kita juga enjoy dengan hal tersebut, ya. Jangan lupa tadi sudah saya sarankan di awal, ya, luangkan waktu untuk menulis, ya. Sehari kalau males sekali, ya, boleh 1 baris apa 2 baris, atau paling malas liatin aja tulisannya, ya. Sama kayak kita membaca Al-Qur'an, ya. Jadi diusahakan setiap hari membaca Al-Qur'an, setiap hari membaca Al-Qur'an. Kalau kamu males pada hari itu membaca Al-Qur'an, setidaknya kamu pegang Al-Qur'an kamu, kan seperti itu, ya. Jadi menulis juga seperti itu, punya seni sehingga kita bisa menikmati hal-hal tersebut, tidak memaksakan diri kita. Kalau terpaksa pasti jadinya endingnya tidak menyenangkan dan mungkin nanti tidak layak dipublikasi, ya. Nah, bagaimana seni menulis case report ini? Yang pertama mulai dengan presentasi kasus.
ya. Jadi kamu nulis kasusnya dulu, ya. Kasusnya kasus pasien A, usia berapa, ya, dirawat di klinik terpencil di desa apa, ya. Dia dengan keluhan apa, ya, keluhan utamanya apa. Dan setelah kita menulis presentasi kasus ini, tulis aja secara gamblang. Nanti kan ada fase revisi dan editing, ya. Di situ nanti baru kita menghaluskan tulisannya kita. Ini tulis aja dulu kasaratnya, supaya kasus itu tidak lari kemana-mana atau kita tidak pongah, ya, tidak lengah jadinya. Dan sudah selesai tulis kasusnya, kemudian lanjut ke pembahasan, ya. Pembahasan, kemudian lanjut ke pendahuluan daripada tulisan introduction. Kamu pendahuluannya apa, ini kasusnya apa, misalnya tuberkulosis, misalnya seperti itu. Maka di pendahuluan kamu tulis angka kejadiannya, mungkin ya di Aceh atau di tempat kamu sendiri memang angka kejadiannya adalah paling tinggi di Provinsi Aceh. Kemudian penegakan diagnosis TB sedikit, ya, dan lanjut menyinggung sedikit tentang kenapa kasus ini diangkat, ya. Karena mungkin karena simptomnya yang berbeda dari penyakit TBC lainnya, ya. Kemudian setelah introduction langsung ke kesimpulan, ya. Silakan menyimpulkan, ya. Kemudian baru menulis abstrak, dan yang terakhir tentukan judulnya, dan kemudian baru menyusun referensi atau daftar pustakanya, ya. Nah, dimulai dengan presentasi kasus, ya, karena memang langkah pertama itu adalah kita deskripsikan dulu kasusnya. Ketika sudah ketemu kasus unik, sudah merawat, pasien sudah dengan outcome sembuh, saya nulis kasusnya ini unik sekali, ya. Dan tadi waktu kemarin waktu merawat pasien ini ternyata memang sudah browsing, ini kasusnya kasus yang langka, ya, yang jarang ditemukan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sejawat-sejawat lainnya kalau membaca kasus saya, seperti itu, ya. Jadi ketika menulis kasus, ya, presentasi kasus ini merupakan hal yang pertama kita tulis, maka fokus utama daripada case report ini adalah deskripsi kasusnya. Kasus ini disajikan dengan secara berurut, ya, punya kronologi, ya, dimulai dari identitas, ya, di mana identitas hanya nanti ada syaratnya bagaimana kita menulis identitas pasien supaya tidak kita dikriminalisasikan, ya, atau pasien sendiri nanti menganggap kita sebuah kriminal, ya, karena memang kita mencoba untuk membuka identitas orang lain. Nah, kasus ini ditulis secara runut, ya, punya kronologinya, identitas, riwayat penyakit pada saat dia datang, kemudian kalau ada riwayat penyakit dahulu silahkan, dan itu apabila berkaitan dengan kasus yang akan kita sajikan, ya. Dan ini ditulis secara rinci, ya, secara rinci supaya pembaca ketika atau reviewer sendiri, ya, ketika menulis atau membaca deskripsi kasus yang kita tuliskan, dia akan menganggap ini memang suatu kasus yang valid, ya. Jadi bukan kasus yang abal-abal. Ada orang mungkin bisa menulis kasus yang dia mengarang bebas, ya. Dan itu bisa ditemukan ketika dia presentasi kasusnya, ya. Jadi reviewer itu bisa tahu ini kasusnya valid dan ini benar-benar kasus yang dia rawat sendiri. Atau ini enggak valid, ini jelas ini enggak valid, langsung bisa di-reject, ya. Jangan sampai di-reject, ya. Jadi kita sudah nulis capek-capek sampai di-reject kan kasihan sekali. Makanya dari awal itu sudah betul-betul prepare, ya, sebaik mungkin sehingga ketika mendeskripsikan kasus jadi dituliskan secara runut, ya. Dan deskripsi kasus ini menggunakan kalimat lampau karena kita sudah menemukan kasus itu di beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, dan jangan menggunakan singkatan. Kemudian data yang ditulis harus spesifik, ya, jelas dan seobjektivitas mungkin, ya, tidak subjektif dalam menulis presentasi kasus. Nah, apa saja yang ditulis dalam deskripsi kasus ini adalah tadi sudah mungkin saya sampaikan sebelumnya, kondisi medik pasien, ya, riwayat pasien pada saat datang ke kita, kemudian kalau ada riwayat keluarga yang memang berhubungan dengan kasus yang akan kita angkat, harus dijelaskan dengan dalam, ya, secara rinci, ya, dan runut, ya.
kemudian riwayat klinis yang relevan dengan kasus yang kita angkat, misalnya dia pasien TBC misalnya ya. Kemudian apakah riwayat keluarga relevan dengan kasus TBC? Ya, ya misalnya TBC TB paru primer ya, TB paru pada anak, tentu saja riwayat keluarga ini penting karena kalau TB paru primer itu harus ada riwayat kontak dengan keluarga atau riwayat kontak dengan kerabat dekat ya. Kalau relevan silahkan dituliskan ya. Kemudian riwayat klinis ini bisa menyangkut riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan itu kalau relevan dengan kasus yang akan kita angkat. Dan kemudian pemeriksaan fisik ya. Apa saja yang pemeriksaan fisik yang agak aneh kita temukan ya. Kalau tidak ada yang relevan, nggak apa-apa, nggak perlu ditulis. Kemudian hasil investigasi ya, temuan-temuan terkait dengan pemeriksaan foto ronsen ya, foto torak, CT scan kalau ada, USG torak kalau ada, atau USG abdomen atau yang lainnya, pemeriksaan laboratorium ya, menyangkut lab darah, kultur dahak, pemeriksaan swab PCR barangkali ya, semua yang menyangkut dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian diagnosis banding, kemudian apakah ada diagnosis banding dengan yang mirip-mirip dengan kasus ini. Kemudian tata laksana apa saja yang sudah dilakukan atau apa perlu tidak lanjut, dan diagnosis akhir dari pasien ini apa ya. Sehingga reviewer kalau baca ini ternyata memang yang menulis ini betul-betul merawat pasien dan sudah sesuai dengan prosedur penata laksanaan pasien yang guideline yang sudah ditetapkan seperti itu ya. Jadi tidak menulis dengan sesukanya saya, tidak ya, tapi menulis dan merawat pasien itu dilakukan sudah sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan dalam guideline ya, sesuai dengan penyakit yang kita. Dokter, waktunya tinggal 10 menit dokter. Tuh, slide-nya masih banyak sekali ini. Oke, lanjut ya. Jadi kalau ada gambar yang relevan silahkan dimasukkan ya, misalnya malformasi kongenital, sesuatu yang jarang ditemukan, silahkan dimasukkan dalam manuskrip atau tulisannya kita. Dan kerahasiaan pasien ini sangat penting ya. Dan ada sebagian jurnal yang minta mengirimkan inform consent pasien, tapi kalau yang jurnal kedokteran Indonesia jarang ya minta inform consent, tapi nggak apa-apa, kita prepare aja, disiapkan saja. Nah, ini data yang harus kita kumpulkan. Ini sudah saya jabarkan di awal tadi, keluhan utamanya, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang ya, sampai dengan terapi ya. Ini data harus terkumpul semua ya. Jangan hanya saya kan hanya simptomnya saja, jadi yang saya tuliskan adalah simptom, tidak ya. Tapi kumpulkan dulu dari keluhan utama sampai dengan terapi yang kamu berikan ya. Kemudian penunjang diagnostik ini penting, apakah pemeriksaan diagnosis yang kita lakukan ini sudah semua sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, ini sembunyikan seluruh identitas pasien, nama, domisili, tempat tinggal, dan lain-lain. Ini semua disembunyikan ya. Namanya tuliskan dengan male or female ya, laki-laki atau perempuan, tidak perlu disebutkan nama ya. Usia boleh silakan karena penting ya, ini usia produktif atau usia geriatri. Nah, hormati pasien ya. Dalam menuliskan case report ini kita harus menghormati pasien. Ini contoh-contoh pernyataan yang kita menunjukkan bahwa pasien yang salah, bukan terapi yang diberikan tidak respon atau lainnya. Ya, misalnya tulisan seperti ini, pasien tidak respon terhadap terapi konservatif artritis yang diberikan. Ini kesannya kan pasien yang salah ya. Dan ini tidak boleh ya. Jadi pasien harus dihormati, tapi tulislah nyeri sendi pasien tidak berkurang setelah dilakukan pengobatan konservatif, seperti itu ya. Dan pasien gagal di kemoterapi ya, tapi tulislah dengan kalimat kanker pada pasien tidak respon setelah diberikan kemoterapi, seperti itu ya. Kemudian jangan vonis mereka dengan karena penyakitnya, misalnya diabetic patient itu salah ya, alcoholic patient itu tidak boleh ya, karena tidak menghormati sama sekali. Kemudian depression, asthmatic patient ini tidak boleh ya, epileptic tidak boleh. Jadi memang harus betul-betul menulis juga ikut menghormati pasien. Maaf moderator, ini nanti saya sekalian panduan bagaimana menuliskannya ya. Mungkin minta keluangan waktu 5 menit. Nah, ini ya. Silakan memilih ya, mana yang tulisan yang paling
menunjukkan bahwasanya menghormati pasien ya. Nah, mungkin yang A ini karena dia menyebutkan diabetik, male diabetik. Ini kan memvonis kalau orang itu diabetes ya, tidak baik ya, tidak hormat pada pasien. Kalau yang C ini kesalahannya adalah dia mengatakan pasien itu gagal diberikan terapi anti hiperglikemi ya. Artinya kita memvonis menyalahkan pasien. Don't blame your patient ya. Jadi jangan salahkan pasien kamu. Tapi ini juga yang D, diabetic man. Tidak boleh ya. Tapi yang B coba lihat ya. Jadi seorang laki-laki usia 36 dengan riwayat diabetes ya. Dia di switch terapi ke insulin ketika gula darahnya tidak terkontrol dengan menggunakan regimen oral anti hiperglikemik ya, seperti itu ya. Jadi bahasanya itu menyalahkan pasiennya, tapi justru kita menghormati pasien dan melaporkan bahwasanya pasien tersebut tidak kadar gula darahnya itu tidak terkontrol ketika diberikan dengan obat oral, sehingga dia di switch terapi ke insulin ya. Jadi ada seni menulisnya. Dan jangan salahkan pasien, karena ketika kamu kalau menyalahkan pasien kamu bisa digugat juga ya. Dr. Budianti nulis di jurnal ini, kenapa ini kan kasusnya saya, kenapa dokter menyalahkan saya ya, seharusnya kan yang bukan saya yang disalahkan ya, seperti itu ya. Tapi salahkan proses penyakitnya gitu. Nah, ini adalah jurnal yang saya ambil, sebuah case report di mana seorang laki-laki ya dengan limfadenopati karena penyakit TBC-nya, tapi waktu di dalam pemeriksaan itu ternyata banyak menunjukkan ke limfoma ya. Jadi ini kasus yang jarang juga, dan ini persis seperti kasus saya waktu PPDS ya. Jadi pasien usia muda kemudian dengan klinis TBC juga nggak terlalu khas, tapi ketika kita melakukan fotoronsen itu didapatkan limfadenopati di hilus kanan ya. Kemudian dilanjutkan dengan CT scan, ternyata mimicking limfoma. Jadi seperti seakan-akan itu adalah limfoma non-Hodgkin ya, bingung semua ya. Kemudian penegakan diagnosis tuberkulosis dilakukan semua, sputum BTA negatif, gene expert waktu itu belum ada zaman saya ya. Waktu itu zaman tahun di bawah 2012. Gene expert belum ada waktu itu. Tapi saya kultur. Ya, pasien ini juga dikultur. Jadi dia dilakukan BAL ya, di bronkoskopi dan di BAL. Dari BAL-nya itu didapatkan 100% limfosit ya. Padahal kalau tuberkulosis 100% monosit ya, sitologi dari pemeriksaan sel dari bronkoalveolar lavasnya. Nah, sehingga pasien ini diduga adalah suatu limfoma karena 100% dari sitologi sel bronkoalveolar lavasnya dari pemeriksaan bronkoskopi, tindakan bronkoskopi itu menunjukkan 100% limfosit ya. Kita bisa lihat di sini dia menuliskan ya BAL di PCR dan smear ini negatif ya. Dan BAL-nya nanti di tulisan selanjutnya itu ditemukan 100% limfosit. Mana ya? Saya kok lupa mengcapture. Ya. Jadi 100% limfosit. Jadi diduga ini adalah suatu limfoma. Nah, akhirnya kalau kita syukurnya dia melakukan kultur DAHA MTB ya. Kultur DAHA MTB ini keluarnya biasanya kalau di Indonesia ya, di Surabaya itu biasanya 2 bulan. Tidak tahu di sini ya. Jadi hasilnya cukup lama ya. Sambil menunggu hasil kultur ya, pasien diterapi seperti biasa ya, terapi non spesifik dulu karena mungkin ini diduga adalah limfoma. Tapi kenapa kok klinis pasien TBC ya. Nah, hasil kulturnya ternyata dia menunjukkan positif MTB ya, Mycobacterium tuberculosis, dan akhirnya pasien ini diterapi dengan obat-obatan TBC. Itu yang merupakan sesuatu yang unik ya. Pasien dengan pembesaran KGB limfadenopati yang dengan simptom yang mengarah ke TBC, tapi dari pemeriksaan BAL, sel-sel yang di bronkoalveolar lavasnya itu menunjukkan lebih ke limfoma ya. Jadi ini kasus yang unik, salah satu kasus yang unik. Lanjut ya, tadi itu tentang bagaimana menulis
ini bagaimana menulis presentasi kasusnya. Jadi dimulai daripada usia dulu, ya, jangan lupa usia penting. Apakah ini usia produktif, younger, adult, atau jangan-jangan ini adalah geriatric patient, ya. Kemudian boleh lokasi tempat kamu melakukan perawatan, kemudian komplain, apa komplain utamanya, chief komplainnya apa, ya, komplain utamanya apa, kemudian pemeriksaan fisik dituliskan ketemu apa saja, ya, pemeriksaan lab ketemu apa saja, ya, dan pemeriksaan penunjang pencitraan chest, CT scan, kemudian di BAL, ya, bronkoskopi ketemunya apa saja, ya. Jadi selain data identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang semua dilengkapi, ya, dilengkapi. Dan supaya bisa lengkap itu gimana, Dok? Baca teorinya, baca panduannya. Oh, saya sepertinya ini kasus TBC, tapi kenapa kok dari foto torak itu nggak ada lesi TBC, cuman ada pembesaran KGB di peribronkial misalnya, ya. Jadi di limfadenopati di peribronkial itu biasanya kelihatan karena dia dekat dengan hilus, jadi agak sedikit menonjol, membesar. Kemudian coba lengkapi semua diagnostiknya, mulai dari sputum BTA, gene expert, jangan lupa kultur, ya. Kultur itu paling penting, meskipun lama tapi dia memberikan jawaban dari semuanya, sama seperti yang saya alami dulu, ya. Hasil kulturnya ternyata M. Mycobacterium tuberculosis, tapi setelah 2 bulan kita memberikan terapi non spesifik, ya. Lanjut, ini kemudian setelah kita presentasi kasus dilanjutkan dengan discuss-nya, ya, kita membahas kasus tersebut. Nah, diskusi ini merupakan bagian penting dalam menulis case report, ya. Dijelaskan kenapa, bagaimana kita mengambil kasus tersebut, ya, tata laksana diagnosiknya seperti apa, dan kalau mau silakan dibandingkan dengan case report yang sebelumnya kalau sudah ada. Kemudian menjelaskan perbedaan atau hal-hal yang sama dengan case report yang sebelumnya dan menguraikan alasan-alasan terkait dengan penyelesaian masalah berdasarkan literatur yang ada, ya. Nah, ketika menulis pembahasan itu harus konsentrasinya adalah fokus pada membuktikan bahwasanya ini benar kasus yang langka, ya. Boleh ditambahkan angka kejadiannya, ya, referensi-referensi yang ada, ya. Kemudian menjelaskan apa saja yang telah dilaporkan sebelumnya terkait dengan kasus yang persis serupa, ya. Jika ada pendekatan yang berbeda terkait dengan pengobatan standar itu monggo ditambahkan, ya. Bagian diskusi dari laporan kasus, dia tidak dituliskan untuk memberikan literatur, ya, tapi kita lebih menekankan kasus ini diangkat karena apa? Karena langkanya, ya, karena jarang ditemukan. Nah, itu yang kita tekankan, ya. Jadi bukan menuliskan banyak referensi, tidak, ya, tapi ditekankan pada fokus utamanya. Dan kutipannya itu dari berbagai referensi dan semua referensi harus ditelaah secara kritis, ya, jangan lupa, ya. Intinya adalah fokus pada apa yang mau kamu angkat. Kalau dia langka, kenapa dia langka, seperti itu, ya. Kalau dia respon terhadap pengobatan, emang apa bedanya dengan kasus-kasus yang sudah ada, itu, ya, sehingga diskusinya menjadi lebih baik dan menarik. Nah, ini, ya, contoh dari case report tadi, ya, di mana pada discussion, ya, dia mengatakan, ya, case report kami ini tidak umum ditemukan, ya, karena dari balsitologi itu terdapat 100% limfosit, ya, artinya ini sepertinya limfoma karena yang dominan selnya adalah limfosit, ya, dan pasien ini sputum BTA-nya negatif, ya. Kemudian juga PCR-nya negatif. Bayangkan loh, PCR negatif. Jadi sulit untuk sementara simptom dan lain-lainnya kenapa kok mirip ke tuberkulosis, ya. Jadi ini menurut penulis adalah ini sesuatu kasus yang tidak biasanya ditemukan, ya. Dan kemudian jadi dia mencurigai ini adalah suatu limfoma Hodgkin apa non Hodgkin karena berdasarkan sitologi 100%-nya itu limfosit. Tapi syukur dia melakukan kultur MTB yang keluar setelah beberapa bulan berikutnya ternyata ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Karena itu dia melaporkan ini kasus yang unik. Dan pesan ke kita semua adalah jangan lupa untuk
melakukan kultur ya, karena itu merupakan bisa menjadi keyword dari diagnosis pasien kita dan sangat berguna untuk tata laksana pasien itu sendiri. Bayangkan kalau pada akhirnya kita mendiagnosis pasien ini menjadi limfoma ya, atau limfoma non-Hodgkin, pasien di kemoterapi, kasihan sekali ya, karena memang efek samping kemoterapi itu sangat-sangat berat daripada kita memberikan obat TBC ya. Nah, selanjutnya kita menulis pendahuluan. Tadi sudah deskripsi kasus, ya sudah presentasi kasus, kita deskripsi kasusnya dari A sampai Z, kemudian kita discuss kasus ini. Kenapa kasusnya diangkat? Ya, saya sudah contohin tadi, karena ini kasus yang tidak biasanya. Kenapa tidak biasa? Karena saya menemukan ini, ya. Dan pada akhirnya saya menemukan ini yang menjadi jawaban dari diagnosis pasien ini, ya. Setelah menulis discussion, maka lanjut menjadi menulis pendahuluan. Nah, ini sudah mulai ringan ya. Kalau pendahuluan itu ditulis secara ringkas, ya, menarik, ya, sedikit tentang tinjauan pustaka terkait kasusnya. Mungkin kamu mau mengangkat tuberkulosis, silahkan definisi tuberkulosis apa, penyakit yang disebabkan oleh MTBC misalnya. Kemudian sedikit jelaskan angka insidensinya, ya, dan jangan lupa tulis laporan terkait kasus yang akan kamu tuliskan. Nah, di pendahuluan ini kita memberikan informasi latar belakang sedikit tentang apa yang kasus yang akan kita angkat, ya, sehingga bisa menulis dengan we present a report case of ya bla 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 bla. Nanti di akhir daripada paragraf pendahuluan itu kita menuliskan seperti itu. Nah, kemudian perlu menuliskan secara ringkas kelebihan dari case report ini, ya, apa kelebihannya, novelty-nya apa ya, karena reviewer yang di jurnal asing sana paling senang dia novelty, apa yang kamu tawarkan daripada tulisan kamu, ya. Sama kalau kayak kita bermain TikTok, ya, apa sih novelty dari TikTok kamu? Oh, ini baru ini, makanya banyak yang tayang TikToknya, ya, jadi orang senang. Demikian juga dengan menulis, novelty-nya apa sih gitu, dan itu merupakan sesuatu interesting daripada tulisan kita, dan itu kita selipkan di pendahuluan. Nah, ini contoh jurnal yang tadi lagi, ya, di mana ini introduction-nya, dia menuliskan tuberkulosis itu bisa menyebabkan kematian dan mortalitas yang signifikan di dunia, ya, di mana bisa meninggal lebih dari 1,5 juta orang itu meninggal setiap tahunnya, bla bla bla. Kemudian di dunia seperti apa, kemudian clinical feature of tuberculosis itu bagaimana, ya. Kemudian ini hilar limfadenopati juga bisa ditemukan, ya. Jadi clinical feature daripada tuberkulosis itu salah satunya pembesaran KGB di hilus, dan ini ditemukan pada pasien. Jadi clinical feature-nya itu mirip dengan tuberkulosis. Tapi kenapa hasil sitologi balnya itu 100% limfosit? Itu yang menyebabkan dia mengatakan ini mimicking a lymphoma, ya. Kok mirip ke limfoma? Jadi ini sebenarnya apa, ya? Dan pada akhir paragraf dia menuliskan manuskrip ini mempresentasikan sebuah kasus laki-laki bukan HIV, ya, usia 22 tahun dengan clinical feature-nya of tuberculosis, tapi kok diagnosiknya suspicion of lymphoma, ya. Ini yang menjadi menarik daripada kasus ini, dan barangkali juga menjadi pelajaran bagi kita semua nanti di lapangan ketika menata laksana pasien. Kok ada yang seperti ini, saya coba cari case report, ada nggak yang mirip seperti ini, ya. Oh, ternyata ada. Kemudian dia lakukan apa? Kemudian dia lakukan apa? Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menata laksana pasien. Jadi sangat bermanfaat, ya. Nah, yang terakhir simpulan, ya, menulis simpulan, memberikan informasi kepada pembaca tentang kasus yang kita sampaikan, ya, diringkaskan saja. Kemudian saran kalau bisa dalam kalimat yang singkat, misalnya sarannya jangan lupa untuk melakukan kultur MTB, ya, meskipun hasilnya lama. Tidak tahu saya kalau di dunia, di negara-negara maju sana, kalau negara kita kan negara kaya dan berkembang, ya, hasil kultur MTB itu bisa 2-3 bulan, ya. Tapi tetap kita menyarankan untuk tetap melakukan semua evaluasi pemeriksaan diagnostik dengan lengkap, karena itu akan membantu kita pada final decision of diagnosis pada pasien, sehingga pasien kita betul-betul kita terapi dan kita rawat dengan obat-obatan yang sesuai dengan diagnosisnya, ya. Dan ini ditulis dalam satu paragraf saja.
Nah, abstrak ya, abstrak ini tujuannya adalah untuk mempermudah penelusuran artikel dari sumber data elektronik ya. Karena itu penting menuliskan keyword. Jangan lupa pulmonary tuberculosis ya, jangan tuberkulosis saja karena tuberkulosis itu bisa TB tulang ya, TB uterus ya, TB mata bisa ya. Limfadenitis TB banyak sekali. Jadi kalau memang dia TB paru, maka pulmonary tuberculosis ya. Karena ini akan mempermudah orang-orang lain untuk mencari menelusuri artikel kita ya. Dan bantu ini membantu penting nggak sih kasus ini gitu ya. Makanya tulis abstrak itu harus betul-betul yang ringkas ya. Dimana urutannya itu mulai dari latar belakang sedikit, kalau mau singgung tujuan pustaka sedikit, dan deskripsi kasusnya. Deskripsi kasusnya jangan lupa masukkan novelty-nya sedikit ya. Deskripsi kasus yang tadi clinical feature-nya pulmonary tuberculosis, tapi ternyata dari sitologi balnya ternyata dapat limfosit 100% ya. Jadi mimicking lymphoma. Menggunakan 100 kata ya, dan hurufnya 10 ya, fontnya 10 dengan jala spati 1. Nah, ini contoh abstrak yang bagi saya cukup menarik ya. Di mana background-nya adalah tentang penyalahgunaan daripada DMP ya, dan ini ternyata menjadi masalah di Amerika Serikat. Sorry, ini punya lama ya, tahun 2006 saya ambil. Dan dia menggambarkan kasus seorang pekerja usia 66 tahun minum DMP itu yang melebihi dosis hariannya ya, di mana dia minum 4 sampai dengan 16 oz. Sementara 1 oz itu adalah 28 miligram, di mana dosis DMP ini sehari-hari adalah 120 miligram dosis totalnya. Tapi dia bisa minum sampai 120 ya. Kalau 28 oz kali 4 itu 120, kalau kali 16 itu bisa sampai 100 sampai 1000 mungkin ya, 1000 miligram. Dia minum ini selama 8 tahun ya. Nah, ini merupakan kasus yang menarik. Loh, ada ya orang kok pasien minum DMP bisa sampai 1000 miligram dalam 8 tahun gitu ya. Nah, ini disampaikan sehingga merupakan orang ketika baca abstrak kita langsung, wah menarik ini, kok bisa ada kasus seperti ini dan bagaimana tata laksana selanjutnya, seperti itu ya. Nah, terakhir adalah referensi. Tuliskan referensi yang memang kita citasi ya, buku, jurnal ya, panduan-panduan penegakan diagnosis, jangan lupa. Jelas sebaiknya dihindari dan jangan mesti referensi klinik up to date ini dia meringkas saja sebenarnya, tapi yang terbaik adalah dari jurnal, buku ya, dan jangan sekali-sekali mensitasi artikel yang kita nggak baca tapi kita tulis saja ya, nggak boleh ya. Itu adalah suatu sangat tidak dianjurkan dalam menulis sebuah manuskrip atau karya ilmiah ya. Intinya menulis ini harus sabar ya. Menulis harus sabar, kan kita menyampaikan informasi harus dengan sebenar-benarnya ya. Tidak informasi yang bodong ya, informasi yang bohong itu tidak boleh sekali. Karena ketika menuliskan yang salah maka banyak orang membaca, maka akan menjadi dosa jariah bagi kita juga ya. Kan tidak mau ya. Karena tulisan kita ini akan selamanya ada di dunia maya ya, sampai berpuluh-puluh tahun. Ketika anak cucumu mengklik namamu, wah banyak sekali ini. Nah, tulisan dari kakek Imam Maulana seperti itu ya. Jadi menjadi pahala jariah juga buat kita sendiri ya. Sehingga menulis harus benar-benar apa yang kita tuliskan di artikel kita itu yang kita citasi. Jangan yang kita tidak baca kita cap. Kita ngasal aja udah ditulis aja sebagai referensi. Nah, judul, menentukan judul. Judul adalah kalau dalam format standar penulisan itu adalah bagian yang pertama sekali dari sebuah laporan kasus. Nah, judul ini harus ringkas ya, informatif dan relevan dengan apa yang mau kita sampaikan. Harus menarik ya, karena bisa jadi karena judul itu harus eye-catching. Kalau judul nggak eye-catching orang juga nggak ngelihat ya, dan harus spesifik terkait penyakit, kondisi dan problem dari pasien. Selalu kalau mau bisa ya, kalau bisa selipkan novelty-nya kayak tadi mimicking lymphoma. Novelty-nya kan itu ya. Jadi ada kebaruannya.
Pulmonary tuberculosis, mimik limfadenopati, mimicking lymphoma, kebaruannya di situ. Dan nggak perlu dituliskan semua ya, karena judul itu maksimal itu 12 kata, 12 word kalau nggak salah saya, atau 20 word ya. Dan hati-hati dalam pemilihan kosakata karena bisa menimbulkan ambigu. Orang baca judul aja udah bingung gitu, apalagi baca dalamnya ya. Jadi hati-hati dalam memilih kosakata yang benar ketika kita menuliskan judul. Nah, ini contoh judul ya, yang ringkas ya, tapi sudah tersampaikan ya. Nah, ini adalah checklist kalau kita mau menulis crash report ya. Judul harus singkat dan informatif. Abstraknya ini menulis bagaimana kita harus menuliskan ya, jangan lebih dari 100 kata. Introduction-nya seperti apa dan presentasi kasusnya, discussion-nya, referensinya, dan kalau ada gambar silakan, itu akan menambah daya tarik daripada case report yang kita tuliskan ya. Nah, pesan pentingnya dari apa yang kita pelajari hari ini adalah di mana case report ini merupakan artikel yang umumnya itu dipublikasi di jurnal-jurnal kedokteran ya. Dan terdiri dari abstrak, pendahuluan, ilustrasi kasus, diskusi, kesimpulan, dan akhirnya dengan referensi. Jangan lupa. Case report yang layak dipublikasi adalah case report yang punya titik pengajaran ya, titik pengajaran dan pesan klinis yang unik ya. Jadi ada novelty yang kamu sampaikan. Pesan klinis yang unik, contohnya tadi ya, mimicking lymphoma itu kan unik ya. Kok bisa pulmonary tuberculosis lymphadenopathy tapi mirip dengan limfoma? Apanya sih ini yang unik gitu ya? Kemudian menulis case report membutuhkan kemampuan akademis, keterampilan profesional, dan juga seni dalam menulis. Jadi memang dirangkum menjadi satu. Sama kayak kita merawat pasien, itu juga adalah seni ya. Bagaimana kita memilih satu obat dengan obat yang lainnya, itu adalah seni dalam merawat pasien. Bagaimana kita meracik dosis, itu adalah seni. Bagaimana bisa itu menjadi sebuah seni dalam diri kita dalam tata laksana pasien ya, itu kita dilakukan dengan ikhlas ya, dengan sebenar-benarnya ya. Setiap hari seperti itu disabari, kemudian ditelateni, insya Allah nanti bisa akan menjadi seni tersendiri dalam diri kita. Dan case report ini diharapkan menjadi sarana yang baik dalam membangun pemahaman dan mempertajam naluri klinis. Ya. Ini adalah contoh kasus yang pernah saya buat pada tahun 2010. Ya. Saya tanya ke Imam ya, Imam kan baru dari pulmo ya, stase pulmo. Kira-kira dari foto torak ini kamu curiga apa, Imam? Foto torak ini? Apa ya? Mungkin ada yang lain yang bisa bantu. Kenapa saya bisa angkat ini menjadi sebuah kasus? Ada gambar inhomogen di paru kanan bagian bawah. Ada air fluid level, ini air fluid level ya. Iya. Yeah. Nah, ini kalau air fluid level dan ini ada seperti ini ya, cavity ya, dan ini ada air fluid level. Air fluid level setengah doang. Iya, biasanya curiga apa kalau foto toraknya seperti ini? Mungkin yang lain bisa bantu? Tebak-tebakan aja. Abses, Dok. Nilai. Ya, betul ya, abses ya. Jadi saya rawat pasien ini, saya kira pertama abses ya. Saya kira pertama abses paru, tapi klinis pasien itu santai sekali ya. Dia usia 22 tahun waktu itu, dan seperti teman saya sendiri. Dia santai aja, enggak seperti pasien abses, tidak ada bau mulut ya, tidak ada dahak kental kuning, kental hijau, tidak ada sesak nafas. Dia datang ke saya hanya chest discomfort. Jadi dadanya enggak enak aja, dia bilang kayak gitu. Kamu keluhannya apa sih gitu? Saya merasa dada saya tuh kok nggak enak aja dok gitu, batuk nggak ada, sesak nafas nggak ada, dahak kental kuning hijau nggak ada, bau mulut nggak ada, gigi bolong nggak ada, semua nggak ada gitu. Akhirnya saya ketika saya melakukan pemeriksaan foto torak, saya ketemu ini. Wah, ini apa? Ini kayaknya ada air fluid level, ada kavitas. Ini sepertinya gambarannya abses paru di lobus bawah kanan. Kemudian saya bronkoskopi. Bronkoskopi tidak menemukan jawaban. Semua dalam batas normal. Hanya ada mukus plak sedikit di bronkus, segmen bronkus bagian inferior. Kemudian akhirnya saya disarankan untuk melakukan CT scan. Akhirnya saya CT scan. Ya. Nah, di CT scan ini dikatakan ada giant cavity. Jadi kavitasnya besar.
ya, kavitas besar dan dengan fibrosis, ya, dengan fibrosis. Kemudian di bronkoalveolar lavas ternyata dapat sputum BTA-nya positif, tapi klinis tidak ada sama sekali yang menjurus kepada TBC, tidak ada. Dia hanya nyeri dadanya sedikit, sesekali. Makanya dia datang ke poliparu. Kemudian saya konsulkan ini dari pemeriksaan, saya konsulkan ini ke bedah torak, ya, karena kita waktu itu kesulitan. Ini mau diapain pasiennya, ya? Karena waktu itu masih menganggap ini abses, dan abses itu ada tindakan ada bagian dari tindakan bedah. Akhirnya kita konsulkan ke bedah torak, dan bedah torak itu waktu itu mengusulkan untuk dioperasi aja, ya, dibongkar aja, kita sekalian lihat itu di dalamnya nanah atau apa yang lainnya, karena sekalian untuk menghilangkan kelainan daripada cavity ini, giant cavity ini, karena kalau dibiarkan nanti malah nanahnya akan makin banyak dan pasiennya bisa sepsis. Seperti itu waktu pemikiran itu, ya. Terus pasien ini kita bedah toraks, dan ternyata ketika kita bedah torakotomi, ternyata di dalam ini cuman hanya kavitas yang tidak ada vaskuler sama sekali, jadi rongga kosong. Akhirnya dia di lobektomi, jadi satu lobus ini dibuang semua. Jadi lobus bawahnya hilang. Dia di lobektomi, dan lobektomi itu akhirnya saya patologi anatomi. Dari patologi anatomi menunjukkan bahwa dia merupakan suatu pulmonary sequestration, ya. Nah, pulmonary sequestration ini adalah suatu malformasi kongenital yang jarang sekali terjadi pada manusia, ya. Makanya kasus ini akhirnya saya publikasi bersama dengan senior konsulen saya, karena saya menganggap ini adalah suatu kasus yang jarang malformasi kongenital di paru dengan simptom yang tidak signifikan kepada penyakit apapun, ya, sehingga ini menjadi pembelajaran kita semua. Nah, kalau sudah dipublikasi seperti ini menjadi kenangan tersendiri bagi kita, ya. Ketika kita lihat lagi ke belakang, oh saya pernah publikasi, oh tulisan saya jelek sekali. Silakan lihat di introduction saya, ya, tahun 2010. Ini jelek sekali introduction-nya. Jadi kita bisa kadang senyum-senyum sendiri, ya. Menjadi kenangan tersendiri bahwa saya pernah menulis sejelek ini, dan kalau tidak publikasi, ya, kamu bisa perish, ya, tadi, ya, hilang, ya, hilang tanpa kesan seperti itu, ya. Kalau ini gampang sekali, tinggal kamu klik di Google, searching, browsing, ketemu. Wah, tulisan saya lama, jelek sekali, dan kita bisa belajar dari masa lalu sehingga masa sekarang harus lebih baik daripada masa-masa sebelumnya, ya. Nah, yang terakhir adalah ini pesan singkat saya, di mana ketika kita menulis itu memang 20% adalah orang bisa menulis itu karena bakat, tapi 80%-nya adalah kerja keras, ya. Karena latihan setiap hari, mengasah setiap hari, dan akhirnya bisa menjadi seorang penulis, ya. Jadi kerja keras akan mengalahkan orang berbakat ketika orang berbakat tidak bekerja keras. Jadi kalau dia punya bakat nulis, tapi dia tidak mau effort sama sekali untuk menulis, mengasah, dan maka dia tidak akan pernah bisa. Dan ini juga tertulis di dalam Al-Quran, di mana kalau kamu berusaha, ya, maka Allah akan membalas usaha kamu itu dengan balasan yang paling sempurna. Dan itu memang sudah saya alami. Saya dulu tidak bisa nulis, sama sekali tidak bisa nulis. Bahkan tulisan saya itu dari pintu ke pintu di reject. Saya pernah menangis karena tulisan saya itu nggak ada yang diterima. Tapi akhirnya saya mencoba memperbaiki tulisan itu, dan akhirnya bisa publish, ya. Ini adalah pesan saya yang terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dokter. Wah, terima kasih dokter atas materi yang sangat luar biasa, dokter. Sangat jelas sekali, dokter, untuk materinya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyimpulkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi case report atau laporan kasus ini merupakan masalah klinis yang biasanya ditulis oleh klinisi yang bisa diupload di jurnal kedokteran ataupun di poster laporan kasus. Meskipun level evidensinya paling bawah, namun case report ini merupakan dasar dari laporan epidemiologi yang ada.
Kemudian hal yang menarik dari yang saya kutip adalah menulis itu susah, namun jika kita tidak menulis, maka kita tidak akan punya pengalaman untuk menulis. Maka mulailah menulis walaupun 1 paragraf per hari, walaupun 1 baris per hari. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan ya dokter. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dokter. Untuk pertanyaan pertama dokter, dari Richard, untuk tingkat case report koas, tingkat novelty-nya masih sangat kurang dokter. Apakah kita masih bisa untuk mempublikasikannya dokter? Nah, tadi supaya ada novelty-nya, misalnya memang kalau waktu kita di dokter muda itu kan kasus yang diberikan adalah umum ya, karena memang menyesuaikan dengan kompetensinya kalian ya. Misalnya kalian lewat di pulmonologi, maka kasus yang harus kalian kuasai itu adalah kompetensi 4A misalnya atau 3B ya. Karena kalau untuk menemukan kasus yang jarang atau kasus yang sulit sehingga layak dipublikasi itu biasanya itu levelnya PPDS. Tapi kalau mau latihan, misalnya dapat kasus di pulmonologi dengan TB paru misalnya. Nah, kebetulan pasien yang kamu rawat itu adalah drug induced ya. Jadi dia pasien TBC sudah minum obat 2 minggu, kemudian terjadi intoksikasi OAT misalnya seperti itu ya. Maka dia harus dilakukan tapering off daripada OAT-nya. Nah, itu merupakan kasus yang bisa dilaporkan. Jadi silakan lihat celahnya. Kalau memang ternyata ini memang kasus nggak ada yang bisa dok diambil untuk diangkat menjadi publikasi ya, enggak apa-apa ya. Tapi ketika ternyata loh ada ternyata ini ternyata uniknya itu ternyata dia intoksikasi OAT atau dosis drug induced karena OAT sehingga dia kuning dan fungsi livernya meningkat semua, silakan dilaporkan. Tapi misalnya saya mau latihan nulis dok, terus dapat kasus yang simple aja, enggak apa-apa silahkan tulis aja ya. Nanti dipublikasi di jurnal-jurnal yang di jurnal lokal seperti itu ya, karena memang awalnya untuk latihan sangat perlu ya. Saya dulu ya menyesal juga dokter muda itu nggak pernah latihan nulis ya. Nah ketika sudah S2 itu kita dituntut sekali, malah nggak bisa lulus kalau nggak nulis ya, nggak publikasi itu nggak bisa di wisuda ya. Jadi untuk latihan saja enggak apa-apa ya. Jadi ikuti sudah yang saya sampaikan tadi, kasus apa sih yang mau dilaporkan, benar nggak penegakan diagnosisnya seperti itu ya. Dan itu sudah kalian tuliskan di lapkasnya kalian sebenarnya. Jadi saya selalu bilang kalau ada DM pulmonologi itu, saya pengen kalian itu bisa membandingkan laporan kasus, jadi kalian kan mengambil kasus di ruangan. Apakah penegakan diagnosisnya sudah sesuai dengan standar yang dilakukan apa belum? Kan pembelajarannya di situ, ya. Jadi ketika menulis kasusnya, mengangkat ini menjadi kasus yang dipublikasi, maka sebaiknya kasus itu betul-betul kalian yang merawat, ya. Kasus itu betul-betul kalian yang merawat karena kalian yang menegakkan diagnosisnya sesuai dengan panduan. Ya, susah kalau mengambil kasus tapi yang merawat orang, tidak bisa ya. Karena ketika kita menemukan kasus, ini kasusnya unik ya. Apa ini? Kasus TBC misalnya, TB paru. Maka pemeriksaan diagnostiknya sesuai dengan panduan itu harus dilengkapi semua. Kalau nggak dilengkapi, maka akan kemungkinan ya ini kasusnya sepertinya abal-abal. Orang akan membaca seperti itu di validitas kasusnya itu di waktu presentasi kasus. Jadi reviewer itu kayaknya kasusnya abal-abal. Kenapa? Karena penegakan diagnosisnya nggak dilengkapi semua. Sementara untuk bisa melengkapi diagnosis dengan benar, kita harus merawat pasien itu. Kan seperti itu. Karena kita merasa ini kasus yang unik. Saya rawat pasien ini karena kasus unik, saya mau angkat jadi sebuah publikasi gitu. Tapi syaratnya harus standar prosedur diagnostiknya itu terpenuhi semua supaya kasus kamu itu tidak dianggap kasus yang tidak valid oleh para reviewer seperti itu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, apakah kasus dokter muda yang di waktu kita koas itu bisa diangkat menjadi sebuah laporan kasus? Kembali lagi saya bertanya, apakah kalau kasus itu dirawat dengan standar prosedur diagnostik yang sudah sesuai dengan panduan, silahkan ya. Nanti disebutkan novelty-nya sedikit apa
ya. Kalau mencari novelty itu sebenarnya ya nggak terlalu nggak terlalu rumit ya. Lihat aja nanti celahnya apa karena angka insidensinya yang tinggi makanya banyak sekali kasus tuberkulosis di Aceh, kan bisa saja ya. Jadi tapi dengan syarat standar prosedur diagnosisnya itu sudah terpenuhi semua. Nah, supaya ini bisa terpenuhi semua, maka kamu yang benar-benar merawat pasien itu, karena kamu supaya bisa menegakkan final diagnosisnya dengan benar, ya standar prosedur diagnosisnya itu harus terpenuhi semua, seperti itu. Dan biasanya kalau Labkas DM itu kan yang merawat PPDS, kesulitannya di situ, ya. Jadi kita sangat bergantung sama PPDS. Pemeriksaan kultur BTA-nya nggak jalan, kultur MTB-nya nggak jalan, GeneXpert-nya nggak jalan, ototorak evaluasinya nggak jalan kalau pasien pneumonia. Jadi sangat sulit, ya. Dan paling gampang itu kalau kita udah dokter nanti, ketika merawat pasien apa gitu unik di puskesmas atau apa, nah kita yang menguasai, kita yang merawat pasien itu, maka lihat panduan penegakan diagnosisnya, penuhi semua panduannya, panduan diagnostiknya, kemudian baru mulai menulis case report, seperti itu. Baik dokter, sangat jelas sekali dokter untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua dokter dari Alda. Izin bertanya dokter, untuk publikasi case report di sebuah jurnal, kira-kira syaratnya apa dokter? Apakah di setiap jurnal itu berbeda-beda syaratnya dokter? Apa gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, untuk publikasi case report di sebuah jurnal, kira-kira syaratnya seperti apa dokter? Apakah di setiap jurnal itu berbeda-beda syaratnya dokter? Sebenarnya nggak beda ya syaratnya ya. Yang tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah panduan umumnya, ya. Panduan umumnya, cuman yang beda nanti biasanya ada minta form konsen pasien, tapi kebanyakan ya mayoritas tidak minta form konsen pasien, tapi tetap prepare. Nah, apakah beda-beda setiap publisher atau setiap jurnal itu beda-beda enggak ininya dok? Enggak, ikut format standar yang sudah saya sampaikan tadi. Baik dokter, sangat jelas sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter dari Imam. Assalamualaikum dokter, saya ingin bertanya, bagaimana jika kasus yang ditemukan di rumah sakit perifer itu pemeriksaan penunjangnya dilakukan sangat terbatas dokter? Apakah kita masih bisa menuliskan case report tersebut dokter? Nah, kalau pemeriksaannya sangat sangat terbatas, tidak apa-apa. Ya, yang penting misalnya diagnosis daripada TBC, misalnya kasusnya TBC. Diagnosis TBC itu kan paling simpel adalah smear BTA, ya, sputum BTA. Kalau itu sudah terpenuhi, kemudian bisa foto torak misalnya, sebagai tambahannya adalah foto torak, nggak apa-apa, silakan. Yang paling simpel dilakukan, nanti di penulisan kasus dituliskan ya, kenapa tidak melakukan GeneXpert ya, kenapa tidak melakukan kultur MTB, karena memang keterbatasan pasien ini saya rawat di daerah yang sangat terpencil sehingga penegakan diagnosisnya sangat terbatas, seperti itu. Semua dituliskan, yang sehingga reviewer itu tahu bahwasanya kita betul-betul merawat pasien ini dan kita tahu standar diagnostik dari pasien ini apa saja, seperti itu. Tetap dituliskan. Baik dokter, terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir dokter dari Satria di Alforni. Izin bertanya dokter, misalnya pasien yang kita rawat itu punya banyak penyakit dokter. Misalnya ada beberapa penyakit. Kemudian kasus yang dari beberapa penyakit itu hanya satu kasus yang jarang sekali dokter. Jadi apakah kita laporkan semua kasusnya atau hanya satu kasus yang langka saja dok? Nah, ini tadi di deskripsi kasus ya, presentasi kasus. Jadi yang nanti kita tekankan adalah kasus langkanya. Ya, untuk 4 penyakit yang penyerta itu kita tuliskan di case report ya, di presentasi kasusnya. Bahwasanya pasien ini juga punya penyakit A, B, dan C dan D. Ya, tapi justru yang akan kita angkat adalah penyakit langkanya. Ya, dan sampai ke discussion, sampai ke kesimpulan, itu adalah yang kita fokuskan adalah penyakit langkanya. Karena novelty kita dari case report, penulisan case report kita ini adalah penyakit langkanya. Tapi untuk penyakit penyertanya tetap
dituliskan, karena itu memang prasyarat dalam menulis sebuah karya ilmiah, yaitu sebuah kejujuran, ya, tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau ada penyakit penyertanya 4, ya tuliskan aja penyakit 4. Tadi mungkin sudah saya sampaikan di collecting data, ya, semua data dikumpulkan dan dituliskan dengan cara ringkas, riwayat penyakit dahulunya apa saja, keluarganya apa saja yang relevan, seperti itu. Nah, kalau misalnya riwayat penyakit penyertanya ini tidak relevan, Dok, apakah perlu dituliskan? Tuliskan saja, karena mungkin saja menurut yang lain ketika baca ini akan mungkin saja berhubungan dengan penyakit langkanya, ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan, dituliskan saja penyakit penyertanya, tidak apa-apa. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Mungkin itu pertanyaan terakhir, dokter. Terima kasih, dokter, untuk materi keduanya, dokter, mengenai dasar-dasar menulis jurnal case report. Kemudian selanjutnya masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Yang pertama, penyerahan sertifikat kepada Dokter Harapan oleh Ketua Panitia kita, yaitu T. Azikri Al-Mukhtari. Kepada Zikri dipersilahkan. Baik, terima kasih, Dokter. Mungkin Dokter Harapan apa masih di sini? Masih. Oh ya, Dokter, cuma nggak ini aja Dokter sudah bersedia untuk mengisi ini sedikit sertifikat dokter dari kami. Nanti akan dikirimkan melalui Japri, ya, Dok. Ini untuk simbolisnya. Mungkin tim aplikasi bisa di screenshot. Apa sudah didokumentasikan? Assalamualaikum, yang izin mengambil gambaran dari tim publikasi 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri kedua, kepada Dr. Budianti, diserahkan oleh Direktur Eksekutif Gen A, Imam Maulana SK. Kepada Imam Maulana dipersilahkan. Terima kasih banyak, Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya hari ini. Semoga ilmu yang dokter berikan dapat mengubah jalan hidup kami, terutama di bagian kepenulisan. Tidak banyak yang bisa kami berikan, hanya berupa sertifikat ini. Mungkin ini tidak sebanding dengan ilmu yang dokter berikan, tapi kami sangat berterima kasih atas hadirnya dokter. Dengan ini saya serahkan sertifikat ini sebagai bentuk penghargaan kami kepada dokter hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih. Baik, dari tim publikasi izin mengambil gambaran 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Dokter Harapan dan Dokter Budianti yang telah memberikan materi pada webinar Health Research Class yang pertama. Semoga ilmu yang dokter berikan itu dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan. Saya sebagai moderator Susan Arya Putri mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Susan. Teman-teman sekalian, kita sudah memasuki penghujung acara hari ini. Sebelum acara berakhir, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kamera semua karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk pengambilan foto akan dipandu oleh tim publikasi. Kepada tim publikasi saya persilahkan. Baik, izin mengambil foto untuk semua peserta dan juga materi. Untuk share screen-nya boleh tolong di stop terlebih dahulu supaya semuanya bisa terlihat. Baik, izin mengambil gambaran. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi.
1, 2, 3. Nah, terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih bagi tim publikasi. Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita hari ini. Bagaimana teman-teman? Apakah ada ilmu baru yang teman-teman dapatkan? Semoga rangkaian acara ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum acara ditutup, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mengisi link feedback sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Kami juga akan membagikan link survei penelitian Dr. Harapan Master of Infectious Diseases PhD ke grup WhatsApp. Dimohon bagi teman-teman untuk dapat meluangkan sedikit waktu untuk mengisi survei tersebut. Mungkin ini bisa di-share ulang link feedbacknya. Baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Budianti, spesialis paru konsultan, dan Dr. Harapan, Master in Infectious Diseases PhD, selaku pemateri. Saudara Imam Maulana selaku Direktur Eksekutif Gen A, Saudara T. Azikri Al-Muhtari selaku Ketua Panitia, beserta teman-teman panitia lainnya, dan teman-teman semua karena telah menghadiri acara Health Research 1.0. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelum mengakhiri acara hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, selesai. Saya selaku MC mengundurkan diri. Sampai jumpa pada rangkaian acara selanjutnya. T-Helper, Together Easier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih ilmunya. Iya, Dok.